Oh, baru mau di sana. Lagi gelap gulita. Ini ada Pak Saipul juga nih dari Disperindak Kabupaten Tangerang. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Saipul. Ibu Umi juga sudah bergabung sama kita nih dari Bengkel Kreatif Hello Indonesia. Tadi sempat saya sudah lihat. Sini udah ada teman-teman para peserta talk show juga. Ada Pak Nur Hadi Zaki. Halo Pak Nur Hadi Zaki. Ya, baik Pak. Ini nama belakangnya kayak nama Pak Bupati nih Pak. Ya. Apa kabar Pak Nur Hadi? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, terakhir ketemu waktu acara ini Pak, talk show juga. Iya, habis itu belum ketemu-ketemu lagi nih sama Pak Nur nih. Iya, iya, ini. Sudah sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Nur. Iya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Pak Nur. Nanti mulainya jam 15.30. Ya. Ya, ini ada Pak Muklis, ada Pak Ali dari Balai Adat Kearyaan Tangerang, kemudian ada Ibu Umi dari Bengkel Kreatif Hello Indonesia, ada Ibu Ajeng juga dari komunitas Fashion and Craft di Kabupaten Tangerang. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai, Pak Nur, soal ekspor. Ya, Pak. Ini MC kita juga udah ada nih. Ada William. Halo Will. Halo Kak. Wah, saya jangan di spotlight sendirian nih, belum mulai acaranya. Ya nanti ada waktunya tersendiri lah nanti. Ya, ini sambil ngisi kekosongan aja sebelum kita mulai, ya Will ya. Iya benar. Hari ini kita bakalan ngobrol santai tapi seru, Will, tentang produk dari ini ya, produk kearifan lokal, Will. Iya sih. Dan ini aku lihat banyak banget yang ada Bu Umi yang kemarin sudah ada datang lagi, terus ada Elsa, nah juga ada dari Pak Muklis datang sendiri ke Ya, sini. kalau produk kearifan lokal sendiri kan itu terkait dengan budaya atau kebiasaan aktivitas yang dilakukan turun-temurun ya, Will ya. Iya, Sampai benar. jadi produk itu bisa makanan, bisa juga kerajinan tangan ya, Will, bisa tari-tarian mungkin ya, Will. Iya. Kalau William sendiri dari daerah mana, Will? Saya Asalnya? sendiri dari Semarang, Kak. Saya dari Oh, Semarang. Semarang. Semarang tuh produk kearifan lokalnya apa tuh, Will? Banyak sih. Yang paling terkenal tuh karena Semarang, Solo, Jogja itu biasanya batik, biasanya ukir-ukiran di meja, di kursi gitu-gitu. Biasanya banyak banget itu. Pembuatan wayang juga ada di Surakarta, dekat-dekat Semarang. Itu udah wow. Iya. Itu udah produk-produk yang memang dari zamannya William kecil tuh udah ada ya, Will ya? Iya, benar. Tapi itu diajarin juga nggak, Will, apa tentang kearifan lokal itu di sekolah kayak gitu? Oh, yang diajarin kok dari umur kecil, dari SD sampai ke SMP gitu sih, Kak. Diajarin ya. Iya. Nah, nanti kita juga ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Muklis dan Pak Ali. Kalau di Kabupaten Tangerang itu sejarahnya seperti apa, lalu bagaimana sejarah itu mendorong terbentuknya budaya-budaya dan aktivitas-aktivitas di daerah Tangerang sehingga bergerak menjadi produk-produk khas di Tangerang seperti itu, Will. Lalu juga kita akan ngobrol dengan Ibu Ajeng atau Ibu Elsa Herawati, tapi kita biasanya manggilnya Ibu Ajeng. Nama panggungnya Ibu Ajeng. Oke. Nah, bagaimana produk-produk kerajinan tangan dan juga fashion di Kabupaten Tangerang yang memang itu berasal dari kearifan lokal juga itu, dan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Umi
yang sudah pengalaman lama di dunia di industri kreatif, bagaimana peluang ekspornya. Seperti itu, Will. Oh, benar juga. Nanti ada Pak Ujang Sudiartono juga nih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ujang sudah datang juga. Udah ada di atas tablet. Oh iya. Oke, ini juga sudah jam 15.30, Will. Mau Ya. dimulai atau bagaimana? Boleh langsung dimulai, Kak. Oke, silakan Will. Saya serahkan ke William dulu nih. Tadi kan baru ngobrol-ngobrol belum mulai. Iya. Oke, terima kasih Kak Tabri. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Bintang Gemilang 2021, acara yang membicarakan semua tentang UMKM. Saya William Hartowijoyo dan saya akan menjadi MC pada acara hari ini. Acara ini akan diadakan dari tanggal 23 Oktober sampai 14 November, di mana kita akan mengadakan beberapa talk show yang akan membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk terus membangun dan meningkatkan kualitas UMKM masing-masing. Nah, nanti di sini juga akan ada pembagian hadiah. Jadi, jangan kemana-mana sampai acara ini selesai. Hari ini temanya adalah ekspor. Di sini bisa lihat di virtual background masing-masing adalah melihat peluang produk kearifan lokal Indonesia untuk pasar ekspor. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di talk show-nya akan beberapa narasumber yang dapat memberitahu Bapak Ibu sekalian tentang info tersebut. Nah, sebelum kita memulai acara pada sore ini, mari kita sambut Kadis Indak Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Untuk Bapak Ujang Sudiarto, silakan ke spotlight. Baik, terima kasih Mas Willy. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang menjadi narasumber. Kalau saya perhatikan di sini sepertinya akan menarik ngobrol bintang kita pada hari ini, karena saya lihat ada Ibu Umi ya, selaku foundernya Bengkel Kreatif Hello Indonesia. Kemudian juga ada Ibu Elsa Herawati nih, yang namanya kurang familiar sebenarnya kalau disebut namanya nih, tapi yang lebih familiar seperti yang tadi sampaikan Mbak Tabli, Ketua Komunitas Fashion and Craft Kabupaten Tangerang. Nah, ada yang sangat menarik juga sebenarnya dari narasumber kita pada hari ini adalah dari Pak Mulis nih, karena beliau adalah pemangku adat Balai Adat Kearian Tangerang, Kabupaten Tangerang nih. Sesuai dengan judulnya, kita kan ingin ngobrol melihat peluang produk ekspor untuk dari kearifan lokal, terutama di Kabupaten Tangerang. Mungkin nanti Pak Muklis akan bisa banyak menceritakan sebenarnya kearifan lokal kearifan Tangerang itu seperti apa sih? Bagaimana produk yang lalu itu pada saat kearifan Tangerang itu ada, kemudian bagaimana perkembangan yang sekarang, terus bagaimana kegiatannya. Mungkin nanti akan Bu Elsa bisa sampaikan tuh bagaimana dengan perkembangan komunitas fashion and craft dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tangerang. Begitu juga dengan Bu Umi nanti bisa saling tukar-menukar informasi berkaitan erat dengan bagaimana sih sebenarnya kearifan lokal harus kita lakukan, bagaimana kearifan lokal itu harus kita pertahankan, karena setahu saya banyak di daerah-daerah lain juga berkaitan dengan kearifan lokal itu yang sekarang mulai hilang. Padahal kearifan lokal itu sangat bermanfaat sekali, terutama banyak sekali kearifan lokal itu yang kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Di beberapa tempat itu seperti ada di Jambi, dia ada suku adat yang itu mempertahankan hutan dengan kearifan lokalnya sendiri. Nah, saya rasa bintang kita kali ini nanti mungkin akan sangat menarik sekali, karena kita bisa saling bertukar informasi, kita saling bisa menambah wawasan dari narasumber kita yang pada hadir pada hari ini. Dan saya sangat berharap sekali bahwa ini bisa menambah wawasan kita, menambah tidak saja wawasan saya mungkin yang hadir pada hari ini, saya juga mungkin nanti akan mendapat pencerahan dari para pemangku adat Balai Adat Kearian Tangerang.
terkait dengan kearifan lokal yang ada di kita, yang kita bisa kembangkan ke depan sesuai dengan ciri khasnya Kabupaten Tangerang yang bisa menjadi ikonik gitu ya di kemudian hari, kita pertahankan dan itu menjadi salah satu trademarknya Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama teman-teman dari SGU, DMC, dan juga beberapa narasumber yang hadir pada hari ini. Memang kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tangerang yang ke-389. Jadi kita di samping mengadakan belajar digital, juga kita mengadakan ngobras bareng, ngobras bintang yang dikomandoi Pak Tablik. Ini saya terima kasih sekali ini atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Amin. kita Sama-sama, semuanya. Pak. Dan insya Allah kalau memang waktunya ada, insya Allah saya dalam setiap ini akan juga hadir untuk bisa memberikan semangat lah buat teman-teman bahwa walaupun formatnya bukan webinar seperti ada narasumber bikin perkara gitu, tidak ya, tapi kita formatnya dalam format yang lebih santai. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu juga tidak terlalu kaku gitu, kita lebih santai lah karena ini ngobrol. Tapi ngobrol ini bisa memberikan wawasan tambahan pengetahuan buat kita, khususnya buat para teman-teman UMKM. Apalagi kalau dikaitkan bagaimana kita bisa melihat peluang ekspor yang kita bisa manfaatkan ke depan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua sekalian. Selamat mengikuti Ngobrol Bintang dan semoga ini menjadi penambah pemicu buat kita bisa bergerak lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mohon izin tidak bisa ikut sampai terakhir ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ujang. Nah, langsung aja kita masuk ke talk show yang dimana saya tadi sudah sebutkan di pembuka acara. Nah, ini talk show ini akan berisikan 3 narasumber yang nanti sudah disebutkan dan moderator satu lagi nih. Nah, nanti kalian akan bertemu moderator ini nih. Moderator ini adalah dosen teknologi pangan di SGU dan memang pengemban acara hari ini. Mari kita sambut Bapak Tabli Permana. Bapak Tabli Permana, langsung aja ke spotlight. Oke, terima kasih Will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang mengikuti acara Ngobras Bintang hari ini. Ngobrol santai bareng Bintang. Tema kita hari ini kita membicarakan tentang melihat peluang produk kearifan lokal Indonesia untuk pasar ekspor. Terima kasih juga untuk Pak Ujang selaku Kadis Indak Kabupaten Tangerang yang sudah menyempatkan waktu, dan ada Pak Nur juga, tadi saya sempat ngobrol juga sebentar, ada Pak Saiful juga, dan ada teman-teman dari Pemkab Tangerang yang juga ikut menyempatkan waktu. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang menyempatkan waktu untuk ikut di acara Ngobras Bintang hari ini. Hari ini kita punya 4 sih, tapi yang satu paket Pak Muklis dan Pak Ali, satu paket dari Balai Adat Keariaan Tangerang. Jadi kita punya KRT Muklis Raksanegara, kemudian Pak Ali Akipin, Master Pendidikan. Pak Ali ini Ketua Balai Adat Keariaan Tangerang. Kalau Pak Muklisnya pemangku adat dari Balai Adat Keariaan Tangerang. Nanti mungkin bisa kita sambil ngobrol-ngobrol bisa tahu sebenarnya apa itu Balai Adat Keariaan Tangerang, kenapa Tangerang ada keariaan gitu, berbeda dengan yang lain-lain. Nanti bisa dijelaskan juga oleh Pak Muklis dan Pak Ali. Lalu juga kita akan kita hubungkan dengan produk kearifan lokal yang tadi sudah dijelaskan Pak Ujang, sehingga kita tahu sebenarnya apa saja sih dari zaman dulu yang ada di daerah Tangerang itu yang kemudian bergerak terus, berubah, dan kemudian menjadi produk-produk yang bisa dijadikan khasnya Tangerang, seperti itu. Kita juga punya narasumber Ibu Elsa Herawati atau lebih dikenal sebagai Ibu Ajeng. Sudah hadir belum nih Ibu Ajeng nih?
hari ini, Will? Ibu Ajeng belum hadir ya? Sepertinya Bu belum Ajeng hadir sih. belum hadir. Oke, nanti. Sudah. Oh, Bu Ajeng. Kirain belum hadir, Bu. Sudah, Pak. Maaf, tapi lagi di luar kota ya. Lagi Waduh, balik ini. sibuk terus ini Bu Ajeng. Terima kasih Bu udah nyempetin waktu, Bu Ajeng. Siap-siap. Iya, Ibu Ajeng ini Ketua Komunitas Fashion dan Craft Kabupaten Tangerang dan juga pemilik brand tas reptil Kahiyang. Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang produknya Ibu Ajeng dan juga produk-produk dari Komunitas Fashion dan Craft Kabupaten Tangerang, ya Bu. Siap. Dan kita hubungkan juga bagaimana produk-produk tersebut yang terkait dengan budaya dan juga kearifan lokal di Tangerang dan juga peluang ekspornya, seperti itu. Lalu kita juga punya narasumber ketiga dari Bengkel Kreatif Hello Indonesia, ada Ibu Umi Sumiati. Halo Ibu Umi. Halo Pak Tablik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Ini Sehat. lihat background aja udah tahu kalau tempatnya kreatif banget Bu. Iya, mohon maaf ini backgroundnya tadi saya sudah coba-coba tapi error masih. Oh iya, background kami kalah kreatif Bu sama backgroundnya Ibu. Jadi nggak bisa ngegantiin. Ini saya ganti masih belum bisa nih, mohon maaf nih Pak. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Coba. Dia Ibu Umi ini saya kenalin sedikit dulu tentang Ibu Umi ya Bu. Terima Ibu kasih. Umi ini Bapak Ibu. ya founder dari Bengkel Kreatif Indonesia yang sudah bergerak di industri kreatif di Indonesia lebih dari 30 tahun, luar biasa. Yang hari ini akan kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu tentang bagaimana peluang ekspor dari produk kreatif, dari produk-produk kearifan lokal di Indonesia di berbagai wilayah untuk menjadi komoditas ekspor ya Ibu Umi ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrol satu persatu, saya akan mulai dari Pak Muklis dan juga Pak Ali ini dari Balai Adat Kearifan Tangerang. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ujang nih, Pak Muklis, Pak Ali. Jadi sebenarnya, nah ini juga saya baru ingat nih, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi itu baru mengumumkan ya Pak Ali dan juga Pak Muklis bahwa almarhum Raden Arya Wangsakara diberikan gelar pahlawan ya Pak. Betul. Nah itu mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya bagaimana sebenarnya almarhum Raden Arya Wangsakara ini diberi gelar pahlawan dan hubungannya dengan Tangerang. Seperti itu. Silakan Pak Ali dan juga Pak Muklis. Mas Tablik. Iya, Ibu. Izin di sini waktu asar saya sholat sebentar ya. Siap, Bu Ajeng. Oke, di sini baru asar salahnya. Monggo, Bu Ajeng. Monggo. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Pak Mulis minta saya bicara duluan, jadi terkait tadi yang ditanya oleh Akang tentang Arya Wangsakara, memang betul bahwa Raden Arya Wangsakara baru saja disahkan sebagai pahlawan nasional dari Tangerang. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu tokoh tiga raksa yang paling penting. Tiga raksa itu berasal dari kata tiga peraksa atau tiga penjaga. Yang orang-orangnya adalah satu Raden Arya Sukadiwangsa, Raden Arya Surya Diwangsa, kemudian Raden Arya Wangsakara, dan Raden Arya Jayasantika. Tiga tokoh itu adalah tiga tokoh pendiri Tangerang yang kemudian disebut tiga raksa. Tangerang berdiri berdasarkan peristiwa dilantiknya tiga tokoh tiga raksa tersebut pada tanggal 13 Oktober tahun 1632 oleh Kesultanan Banten. Terkait dengan kearifan lokal, tentu saja ketiganya menjadi tokoh penting baik untuk pendirian Tangerang serta pembentukan karakter masyarakat Tangerang. Ketiga orang tersebut berasal dari kerajaan Sumedang Larang, ya, Sumedang Larang. Jadi ini adalah tiga pangeran dari sana yang datang waktu itu untuk bekerja sama dengan Banten dalam mengusir penjajahan VOC. Nah,
3 orang ini datang bersama 80 rombongan yang kemudian 80 rombongan itu disebar di seluruh wilayah Tangerang yang seperti sekarang ini. Wilayah Tangerang itu adalah ke arah barat dibatasi Sungai Cidurian berbatasan dengan Serang, kemudian ke arah timur itu dibatasi Sungai Cisadane. Jadi luas sekali. Nah, itulah asal mula Tangerang. Tangerang sendiri berasal dari kata Tanggeran atau Tetengger. Ketika zaman Pajajaran ini menjadi Tetengger atau batas wilayah Pajajaran. Ketika Pajajaran bubar 1579, ini menjadi wilayah batas wilayah Kesultanan Banten. Jadi tetap menjadi Tetengger, tetap menjadi ciri. Nah, terkait dengan kearifan lokal tentu saja karena ketiga orang ini berasal dari daerah Sunda. Sunda itu teridentik dengan budaya perbukitan ya. Budaya perbukitan yaitu budaya meramu di mana kehidupan dibentuk dari koloni-koloni kecil di atas bukit-bukit. Nah, oleh karena itu budaya yang berkembang di Tangerang juga menjadi budaya Sunda. Terkait budaya Sunda, karena geografi Tangerang itu sangat kaya dengan bambu pada saat itu, maka budaya yang paling pertama kali mengangkat Tangerang menjadi besar di dunia adalah budaya kerajinan bambu. Oleh karena itu di logo Tangerang, logo Kabupaten Tangerang khususnya, itu ada topi bambu. Topi bambu itu adalah simbol dari bahwa dulu Tangerang itu adalah kota kerajinan. Tetapi sebagaimana disyaratkan oleh Pak Kadis Indak tadi bahwa terkait kearifan lokal seperti itu biasanya akan terpelihara apabila sumber alamnya atau bahan bakunya tetap tersedia. Untuk Tangerang sendiri, karena sejak tahun 80-an lebih ke industri pengembangannya, maka praktis mau tidak mau, disuka atau tidak suka, maka bahan-bahan baku untuk kearifan lokal dari bambu ini kemudian terkikis hampir habis. Tapi beruntung bahwa kita punya generasi muda di daerah Cikupa yang dimotori oleh Agus Topi Bambu. Itu sekarang anak-anak muda mulai mengembangkan kembali tradisi menganyam bambu, dan itu lumayan dikenal sekarang kelompok Agus Topi Bambu itu karena benar-benar bisa kembali mengangkat kerajinan bambu Tangerang menjadi layak tinggal di gedung-gedung bertingkat. Dan sekarang ini benda-benda kerajinan tersebut sekarang ini sudah sangat dikenal. Dulu Tangerang pernah menjadi sangat besar dengan kerajinan bambu. Antara lain kalau kita lihat Bapak Pramuka Dunia Baden Powell itu menggunakan topi bambu, itu adalah topi buatan Tangerang kala itu. Jadi Tangerang sudah mendunia sebenarnya. Kemudian terkait dengan perkembangan sekarang di mana bahan baku bambu sudah sangat sulit didapat, memang hanya koloni-koloni kecil seperti Kang Agus Topi Bambu yang bisa mengembangkannya. Masyarakat perajin di kampung-kampung ini tinggal beberapa kampung-kampung kecil, tetapi itu pun komoditasnya tidak banyak. Padahal dulu hampir semua benda kerajinan bambu yang masuk ke Batavia, ke Jakarta itu pasti dari Tangerang, gitu. Lewat jalur transportasi kereta yang dibangun pada zaman dulu, itu semua kerajinan bambu dari Tangerang masuk. Nah sekarang bambu sudah tidak ada, maka ada beberapa komunitas yang berjuang memperkenalkan Tangerang dan memperkenalkan kerajinan-kerajinan dari kearifan lokal Tangerang. Dan saya sendiri saya bersyukur kenal dengan Bu Ajeng ya, karena beliau ini salah satu orang yang begitu lincah memperkenalkan Tangerang justru lewat karya beliau yang tidak umum di Tangerang sebenarnya. Karena barang-barang produksi yang beliau bikin itu justru dari kulit hewan ya, dari kulit hewan yang tentu saja untuk kondisi sekarang sulit, kecuali hewan-hewan itu didapat mungkin dari Pulau Sumatera atau Kalimantan atau dari pembudidayaan. Kemudian ada lain lagi di dalam seni musik, ada sebenarnya alat musik yang mungkin bisa dipopulerkan ke mancanegara karena orang-orang luar biasanya lebih suka yang tradisional, musik etnik ya Pak ya? Ya etnik.
Di daerah Balaraja ada sekelompok anak muda yang mengembangkan alat musik karinding, dan itu saya kira akan menjadi sesuatu yang mahal kalau ini betul-betul dikelola dan terjalin sinergi yang bagus antara komunitas musik tersebut dengan Pemda Tangerang misalnya, untuk membawa Tangerang kemana-mana lewat musik karinding. Karena musik karinding yang mereka kembangkan, musik karinding itu kan boleh dibilang salah satu alat musik tertua di masyarakat Sunda. Hanya terbuat dari sepotong bambu, kemudian dibuat sedemikian rupa dengan serat-serat bambunya, kemudian ditiup sambil digetarkan. Suaranya mirip seperti bunyi serangga, karena pada saat itu memang masyarakat petani. Tapi sekarang dikolaborasi dengan musik modern, oh indah sekali. Saya kira ini kalau tadi kita topik utamanya adalah tentang pasar ekspor, mungkin musik karinding ini bisa menjadi bagian dari itu. Jadi kalau Tangerang membawa produk-produknya keluar, misal ke luar negeri, kayaknya musik karinding harusnya layak menjadi pendamping. Karena itu akan menjadi aksen tersendiri bagi Stad Tangerang. Kemudian ada lain yang terkait dengan saya pribadi. Tangerang sebenarnya tidak memiliki kultur batik. Dari awal berdirinya Tangerang tidak memiliki kultur batik karena memang Tangerang itu lahir tahun 1632 dalam kondisi ada konflik antara Kesultanan Banten dan VOC. Jadi praktis Tangerang yang ada di tengah-tengah itu seperti pelanduk di tengah pertarungan dua binatang raksasa gitu. Nah, jadi sejak lahir sudah ada di dalam alam konflik sehingga kesenian nyaris tidak terkelola. Nah, termasuk juga dalam seni batik. Tapi menyenangkan sekali ketika sekitar 10 tahunan lalu ada surat dari Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan setiap daerah memiliki batik tersendiri. Ya, maka kemudian akhirnya karena saya perupa, saya dari seni rupa dan sudah sangat lama sekali saya menginginkan agar Tangerang memiliki batik. Pas pucuk dicinta ulang tiba. Jadi ketika desain-desain saya sudah fix, sudah siap, surat itu keluar, maka saya langsung memproduksi batik Tangerang. Batik yang saya populerkan adalah batik parakan. Batik parakan ini dari kata rambutan parakan. Karena rambutan parakan salah satu komoditas pertanian yang paling populer di Legok waktu itu. Legok yang luas dulu, tapi ketika Pagedangan masih Legok, kemudian Kelapa II masih Legok, Cikupa juga masih Legok. Nah, itu ada satu jenis rambutan yang katanya terenak di dunia. Sekitar tahun 97 kalau nggak salah itu oleh Kementerian Pertanian dinyatakan sebagai komoditas pertanian khas Legok. Karena pohonnya sekarang sudah agak langka, maka saya abadikan itu dalam bentuk batik, yaitu batik parakan. Alhamdulillah hakinya sudah beres, kemudian hak ciptanya juga sudah selesai, hak patennya sudah selesai. Saya menggunakan brand Nipo Haji. Kalau Mbak Ajang mungkin sudah familiar juga dengan Nipo Haji ini. Kebetulan sebenarnya dulu sekali, kira-kira 6 tahunan lalu, saya sudah sangat dekat dengan Indap, tapi kemudian saya sibuk dengan dunia broadcast, saya sibuk bikin film, lalu kemudian melanjutkan S2, tambah kesibukan, lalu kemudian dihantam sama COVID 2 tahun, tuntas sudah. Gitu ya. Jadi nggak kepegang ya Pak ya? Nggak kepegang. Nah sekarang ini alhamdulillah saya sudah mulai ada di rumah, dan saya mengelola Kampung Budaya Kemuning di Desa Kemuning, Kecamatan Legok. Itu insya Allah kerjasama juga dengan beberapa dinas, itu akan menjadi salah satu sentra batik di Tangerang, insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kemudian ada lagi yang sangat populer di Tangerang, dan ini sudah mendunia sebenarnya, yaitu yang benar-benar bisa dibawa ke semua negara. Kalau batik saya memang kemarin ketika saya masih aktif itu sempat sangat diminati oleh warga Afrika, karena ada beberapa desain saya yang orangnya ngejreng banget. Rupanya orang-orang mereka suka ya Pak ya, orang Afrika. Betul, mereka suka sekali yang ngejreng. Kemudian sempat juga beberapa kali rekan dari Rusia juga membeli, tapi setelah saya penuh kesibukan itu saya off dulu.
sekarang baru mulai lagi. Nah, yang paling populer lagi di Tangerang adalah kaligrafi. Ya, kaligrafi ini di Lengkong rasanya Indonesia bersyukurlah memiliki Lengkong karena hampir semua masjid-masjid besar di Indonesia dan Asia bahkan dunia itu pernah merasakan sentuhan kaligrafi orang-orang Lengkong. Bahkan Mushaf Istiqlal yang seluruh dunia terkagum-kagum dengan keindahannya itu adalah mushaf yang dibuat oleh orang-orang Lengkong. Nah ini mungkin untuk kaligrafi ini kamu Mukhlis lah yang akan bisa berbicara banyak. Silakan Mukhlis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tablik atas waktunya. Juga tadi sudah dibuka oleh Ketua Balai Adat Kearifan Tangerang, Pak Haji Ali Tabakipin. Sudah dijelaskan tadi bagaimana hubungan Tangerang dengan produk-produk kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tangerang ini dengan pendiri Tangerang itu sendiri, yaitu Raden Arya Wangsakara. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki pahlawan atau pejuang yang insya Allah sebentar lagi akan menerima penganugerahan gelar pahlawan, insya Allah tanggal 10 November besok di Hari Pahlawan. Kaitannya dengan tadi apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Balai Adat, bahwa memang betul kaligrafi di Lengkong ini hampir semua masyarakat itu dari mulai anak-anak sampai dewasa itu mereka bisa untuk membuat kaligrafi karena memang sudah diajarkan dari sejak dini ya. Dari mulai TK untuk di Lengkong itu muatan lokalnya itu yang menulis kaligrafi awalnya, sehingga ini sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal. Nah, hubungannya dengan tadi yang telah disampaikan bahwa dengan hubungan dengan Raden Arya Wangsakara itu bahwa beliau adalah Imam Kesultanan Banten yang juga menjadi delegasi Kesultanan Banten ke Mekah, dan pada waktu itu beliau juga membawa kitab-kitab jawaban dari Mufti Mekah untuk Sultan Banten. Nah ini kan menandakan memang dari dulu sudah erat ada kaitan antara kesenian kaligrafi ini dengan perjuangan Raden Arya Wangsakara, dan juga di mana bahwa Raden Arya Wangsakara itu adalah orang yang menyalin kitab Insanul Kamil yang karangan Syekh Al-Karim Al-Jili, yaitu cucu Tuan Syekh Abdul Qadir, yang kemudian diterjemahkan oleh Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Banten keempat. Nah ini ditulis oleh Raden Arya Wangsakara dan juga dituliskan oleh anak keturunannya pada tahun awal 1900-an. Itu pada awal 1900 juga ada orang Lengkong yang tinggal di Mekah, menjadi ulama di sana, memiliki pesantren, dan kemudian anaknya kembali ke Lengkong, dan disitulah menyebarkan kaligrafi yang sekarang banyak digeluti oleh warga masyarakat Lengkong sendiri. Dan tadi juga dijelaskan bahwa memang betul putra-putra Lengkong ini banyak menulis kaligrafi baik di masjid-masjid ataupun beberapa mushaf juga yang ada di Indonesia. Selain Mushaf Istiqlal, ada juga Mushaf Kalimantan, Mushaf Sundawi, Mushaf DKI. Nah ini bahkan di masjid di Bogor itu yang dekat dengan rumah Pak Hamzahas, waktu itu beliau wakil presiden. Nah ini itu semua kaligrafi yang ada di dalam masjid itu dibuat oleh orang Lengkong. Walaupun sekarang juga masih ada yang memang masih terus menjadi dewan juri atau dewan hakim di perlombaan kaligrafi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Karena beberapa kali juga mereka menjuarai bukan hanya tingkat nasional tapi juga di tingkat dunia. Jadi memang sudah kaligrafi ini sudah mendunia ya Pak Mukhlis ya. Dulu memang sudah mendunia, dan memang makanya kenapa dulu disebutnya Lengkong Kiai. Ya. Terkenal dengan istilah Lengkong Kiai. Ya, betul. Ulama. Karena disitulah dulu itu berkumpulnya para ulama dan para kiai, sehingga erat hubungannya dengan seni-seni yaitu penulisan kitab dan sebagainya. Nah, itu Pak Mukhlis berarti memang dari sejak awalnya keahlian menulis kaligrafi tersebut, menulis mushaf itu dari almarhum Raden Arya Wangsakara, kemudian diturunkan kepada turunan-turunannya dan juga
kepada masyarakat sekitar. Seperti itu Pak Muklis. Iya, betul. Sehingga tadi sudah menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah dari mulai tingkat TK itu anak itu sebelum bisa menulis abjad itu harus bisa nulis huruf Arab dulu. Jadi sehari itu kita hanya menulis huruf alif, satu buku, 1 lembar, 2 lembar, itu sehari sampai huruf alif itu betul-betul lurus dan sesuai dengan kaidah. Jadi ini sudah terbiasa karena ala bisa karena biasa. Walaupun memang ada yang hanya cukup bisa, kemudian tidak begitu menggeluti atau tidak begitu mendalami, tapi intinya semuanya bisa. Dan di Balai Adat sendiri tadi apa yang ditanyakan oleh Kang Tablik ya, bahwa Balai Adat ini sebuah lembaga yang ada di Kabupaten Tangerang di mana menjaga adat istiadat, budaya dan kearifan lokal. Nah di Balai Adat sendiri ini ada beberapa dari pengurus ini ada beberapa bagian-bagian yang memang sudah menjadi fak dan keahliannya masing-masing. Nah dari Pak Ketua sendiri, bukan hanya memimpin di Balai Adat, beliau juga seorang budayawan, sastrawan, dan juga membuat film juga Pak Ali juga. Ya, pengrajin batik. Nah ini sebetulnya semuanya sudah di kantor sama Pak Ketua. Nah juga ada juga yang di beberapa teman juga yang di pengurusan Balai Adat sendiri ada yang di bergerak literasi dan mengumpulkan data-data manuskrip. Nah sehingga tadi dengan data-data yang kita kumpulkan di Balai Adat ini bahwa Raden Arya Wangsakara jadi anugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan juga perubahan hari jadi Tangerang yang sekarang menjadi lebih tua yaitu 339 tahun. Nah itu Pak Muklis, soal berubahnya ulang tahun Tangerang itu kita tahan dulu. Kita akan obrolin lagi berikutnya nih, biar teman-teman pada penasaran kan nanti Pak Muklis bisa ceritain. Nah, menyambung apa yang disampaikan tadi Pak Ali dan Pak Muklis, ini ada produknya, ada kerajinan bambu ya Pak Ali ya. Dari sejak zaman dulu, bahkan sampai Bapak Pramuka dunia saja pakai topinya dari Tangerang ya Pak Ali ya. Kemudian juga ada kerajinan karinding itu yang suara bambu ada bilah tipisnya terus digetar-getarkan. Nah, saya pernah nonton di TV juga tuh Pak Ali. Iya, itu sekarang sudah digabungkan dengan alat musik modern juga tuh Pak Ali ya, sudah bisa ya. Udah keren. Nah, kemudian juga ada kaligrafi. Nah, melihat produk-produk kearifan lokal tersebut, saya ingin menyambung ngobrol dengan Ibu Umi nih dari Bengkel Kreatif Film Indonesia. Nah, Ibu Umi, halo Ibu. Halo Pak Tablik. Nah, Ibu, ini kan kalau Ibu Umi kan sudah lebih dari 30 tahun di industri kreatif, sudah lama melakukan ekspor produk-produk kreatif ke luar negeri, ke berbagai negara. Tapi mungkin sebelum saya sambung dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Ali dan juga Pak Muklis, mungkin Ibu Umi bisa ceritakan sejarah singkatnya sendiri tentang Ibu Umi yang 30 tahun lebih sudah di industri kreatif. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya muliakan Bapak Ali dan juga Bapak Muklis selaku pemangku Desa Adat Tangerang, Ibu Elsa dan juga Pak Kadis Indak mungkin sudah tidak ada di sini ya beliau. Salam kenal Pak, saya Umi dari Bali, tinggalnya sekarang di Bengkel Kreatif Hello Indonesia Tangerang Selatan, tepatnya ada di Jalan Merpati Raya nomor 55 gitu. Nah, tadi sangat menarik yang dipaparkan oleh Bapak Ali dan juga Bapak Muklis tentang sejarah Tangerang Selatan itu sendiri. Ternyata kaya sekali budayanya dan kerajinan di Tangerang Selatan ya, selain kaligrafi, ada bambu dan juga tadi ada karimbing itu. Jadi saya memang mempunyai latar belakang di kerajinan Pak di Bali. Jadi dari tahun 90-an itu sudah memproduksi kerajinan yang memang sesuai dengan tema hari ini ya, itu melihat peluang produk kearifan lokal untuk Indonesia menuju pasar ekspor. Sebetulnya untuk ekspor
produk kearifan lokal itu sudah dilakukan lama gitu kan. Namun karena pada saat itu kan belum ada berita medsos seperti sekarang yang harus digaung-gaungkan untuk kearifan lokal. Karena kalau kita bicara kearifan lokal itu sebetulnya kan bagian dari masyarakat itu sendiri, keanekaragaman budaya kita yang memang dari sumber daya alamnya, manusianya, dan kegiatan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sebetulnya sudah berkecimpung dengan kearifan lokal gitu. Nah, emang sebetulnya sangat sederhana yang saya lakukan di Bali itu, Pak. Dari hal yang kecil. Kalau bicara bambu, itu tadinya saya pakai kayu untuk membuat chopstick. Jadi saya bicara dari yang kecil dulu, mulai saya yang kecil dulu sampai saya bisa ekspor untuk mebel dan yang lain sebagainya. Jadi dari sepele sebetulnya dari chopstick itu sendiri yang orang Jepang biasa makan pakai sumpit ya, pakai mie itu. Nah, saya mulai memproduksi itu. Tadinya saya bikin saja, saya tawarkan ke restoran, ke hotel, karena waktu itu saya juga sebagai marketing di Bali, sebagai kerja di PMA untuk marketing di perhotelan. Jadi saya nyuri-nyuri waktu untuk memproduksi barang. Kebetulan suami saya orangnya kreatif gitu ya. Jadi dengan Gerinda 1, mesin Gerinda 1 itu suami saya membuat chopstick gitu. Nah, saya coba tawarkan ke hotel, ke restoran, dan memang kalau di sana itu memang pelakunya langsung, kalau kita bicara restoran Jepang, ya semuanya orang Jepang. Kalau kita bicara chef atau F&B director di hotel, rata-rata ya memang orang bule yang dipakai, orang kita belum dipercaya, Pak. Gitu. Dan waktu itu memang saya bekerja untuk import semua makanan dari beberapa negara, termasuk suplai ke kapal pesiar juga. Nah, kembali tadi bicara chopstick, saya coba tawarkan karena kalau di hotel itu kan pakai chopsticknya dari bahan yang import ya, sejenis melamin kayak gitu, tapi lebih bagus dia. Nah, saya coba itu dari kayu, ternyata direspon bagus gitu dari sampel tersebut. Akhirnya mereka pesan gitu, mereka order. Nah, mulai dipakai oleh restoran atau hotel tersendiri, akhirnya menjadi bahan souvenir juga yang dijual di arshopnya hotel itu. Dan dari tamu-tamu yang datang ke situ, mereka beli di arshop dan mereka menanyakan, di mana ini workshopnya, produksinya di mana gitu. Karena pada saat itu kan belum ada medsos ya, jadi pakai kalau di hotel itu bellboy-nya itu yang di depan itu, porternya itu yang nganterin ke tempat produksi saya. Nah, dari situ akhirnya berkembang, mereka memberikan desain, bisa nggak bikin ini, tempat garam merica, terus coaster, mungkin ada beberapa saya di sini juga yang bisa saya hadirkan beberapa sampel gitu kan. Jadi saya juga membuat ini Pak dari kerang mutiara. Namun ini dari cangkang ya. Jadi kalau mutiara tumbuh itu kan seperti ini ya, kerang, di dalam tapi cangkang. Dalam cangkang ya. Nah, kalau mutiaranya kita buat perhiasan, tapi kalau cangkangnya kita bikin seperti ini. Ini tempat sabun, ada tempat tisu, semua kebutuhan hotel itu kami bikin. Ada juga frame seperti ini gitu. Ini keren banget Pak, masih mengkilap dia. Tuh. Padahal ini masih dalam bungkus lumpur. Ya, sebetulnya dia masih di lumpur gitu. Nah, kami proses potong-potong seperti ini dan ini kirim ke Prancis, ke Mauritius, luar biasa pada saat itu. Nah, sistem mereka belanja pada saat itu, mereka datang sebagai turis ke hotel, beli sampel-sampel atau ke arshop 1-2, nanti dia minta diantar di mana dia beli gitu kan. Nah, akhirnya dia beli satu biji atau 2 biji dulu mungkin. Cuman lucunya kalau misalkan dia beli ini, Pak, dia bilang mungkin untuk si Michael atau siapa, saya pikir itu anaknya. Ternyata dia kasih foto anjing. Anjingnya dia. Peliharaannya ya, Bu ya. Mana anakmu? Saya bilang gitu kan. Oh, ini dia bilang gitu kan. Oh ya ampun. Jadi untuk anjingnya dia, Pak, untuk peliharaannya dia mereka perlakukan sudah seperti anaknya. Nah, kayak gitu. Dan harganya juga lumayan fantastis, Pak. Pada saat itu kotak tisu aja ya, kita bisa jual di harga 400.000. Tuh, satu kotak tisu ya, Bu ya?
Iya, cangkangnya aja. Jadi kalau di Perancis ada kepulauan Mauritius namanya. Nah, itu hotel-hotel di sana karena kan dia di pantai ya. Dan ini tahan mau kena panas. Ini sudah 20 tahun lebih Pak saya simpen dan masih bagus. Kalau kita bicara kearifan lokal yang tidak akan dia merusak alam karena kan memang nggak boleh kita merusak ya. Jadi kalau misalkan ini rusak kita buang, tetap dia bisa membaur lagi dengan tanah gitu. Ya, seperti yang tadi Pak Ujang sampaikan ya Bu Umi ya, kearifan lokal itu tidak akan bertentangan dengan alam ya. Iya, betul, betul. Sama ini Pak, ini contoh batok kelapa juga nih Pak. Nih, batok kelapa. Jadi tadi bicara bambu, nanti saya akan sampaikan kenapa bambu itu sampai habis, bagaimana supaya tidak habis dan kita masih bisa memproduksi gitu. Nah, ini batok kelapa sebetulnya orang mungkin buang-buang ya Pak ya, hanya untuk bikin areng atau apa kayak gitu. Nah, ini bisa jadi barang yang mahal Pak, seperti ini. Kalau orang mungkin orang jualan kelapa muda atau es degan itu kan dibuang. Nah, kami ambil, kami beli dengan harga yang murah, tapi setelah barang jadi seperti ini, itu sangat luar biasa. Dia memang etnik, dia memang kuat gitu. Seperti itu. Nah, bambu juga sama, Pak. Bambu, saya waktu itu dapat pelatihan dari Kanada karena mungkin produk saya sudah dikenal di sana ya. Jadi saya didatangkan emang ahli bambu sama kayu kelapa itu dari Kanada selama 2 minggu di tempat kami, dia mempelajarin gitu. Bagaimana karakter bambu ini kenapa berjamur, sama juga seperti kayu kelapa. Dia jadi kan ada tumbuh 2 ya, yang satu di perkebunan, satunya di pantai. Nah, di situ dari tekstur kayu warnanya dan seratnya itu berpengaruh juga kalau kita bicara ekspor, memang harus benar-benar mengenali produk itu sendiri, Pak. Karakternya bagaimana nanti setelah disampai di sana gitu kan. Kita aja kalau keluar negeri mungkin bibir kita crack ya, Pak. Iya, kering. Kering ya. Nah, ternyata kayu juga sama seperti kita. Gitu. Walaupun di sini dia sudah bagus, sudah kering, sudah kekeringannya kita sudah open, sudah ada standarnya, tapi begitu sampai di sana pada saat musim dingin dia juga crack gitu. Nah, itu ternyata ada standar-standar bagaimana maintenance-nya kayak gitu, dan kalau toh misalkan dia pecah rambut nanti bisa menyatu lagi. Jadi sesuai, nggak semua kayu bisa diekspor, begitu juga bambu harus mempunyai umur tertentu gitu kan. Nah, dia harus sama lah kayak kita belum dewasa gitu kan, sama seperti itu. Jadi bambu pun kami prosesnya di inlay Pak, dipotong-potong, karena kalau nggak seperti ini dia kena dingin dia akan berjamur. Nah, makanya kita harus kreatif cara mengolahnya bagaimana gitu, biar nanti sampai di sana nggak berjamur, kayak gitu Pak. Jadi kalau kita bicara tadi bambu habisnya kenapa ya Pak? Kok bisa habis? Apakah mungkin tidak ditanam lagi, mereka produksi gitu? Sayang sekali ya kalau kita bicara bambu di Indonesia kan dari yang kecil sampai bambu bumbung yang gede itu. Nah, di Bali atau hari ini itu lagi tren membuat bangunan-bangunan yang sangat keren itu dari bambu. Iya. Jadi kenapa kalau bambu itu lebih unik, dia sangat fleksibel, dia mau dibentuk bulat di lobinya atau di kamar tidurnya itu dibentuk-bentuk dia bisa ngikutin. Namun kalau kayu kan tidak bisa seunik itu. Makanya hari ini justru harga bambu itu sangat mahal. Gitu. Yeah. Jadi tapi sayangnya di Tangerang Raya sendiri bambu sudah mulai berkurang, bahkan mungkin hampir hilang ya Pak Ali Pamuklis ya. Sudah hampir habis. Sudah hampir habis ya. Hampir semua hutan bambu sekarang ini sudah berubah. Ada berubah menjadi kawasan perindustrian, ada juga yang sudah berubah menjadi kawasan perumahan. Itu berarti memang tidak ditanam kembali ya Pak ya bambunya itu ya? Ya praktis tidak ditanam karena memang untuk lahan tanam bambu pun sudah tidak memungkinkan. Bahkan sekarang di pinggir-pinggir sungai yang biasanya waktu itu menjadi habitat bambu yang bagus-bagus itu sekarang pun sudah habis karena banyak pengembang yang mencari lahan justru di pinggir sungai karena view-nya memang keren gitu. Tapi ada konsekuensi bambu kita benar-benar menjadi habis sekarang. Itu sih Bu. Jadi kalau kita mau ngangkat temanya ini Pak Tablik, bambu dari Tangerang Selatan bahannya nggak ada, bagaimana ya? Hampir sulit. Kalaupun kita harus mendatangkan dari Kulon, misal dari Pandeglang, dari Rangkas, ya
itu cost-nya tinggi. Tapi di sana pun sekarang ini kan sudah menjadi bagian juga dari lahan pengembang. Jadi itu memang praktis, kayaknya sebentar lagi tinggal nama aja. Bahan bakunya justru yang Bahan baku yang sulit. Yang menjadi kendala ya Pak Ya. Ali ya sekarang ini ya. Nah, untuk menyambung terkait dengan bagaimana mengolah bambu menjadi produk dan juga tantangan-tantangannya, ini mungkin ada cerita dari Ibu Ajeng. Saya biasa manggil Ibu Ajeng aja ya Bu ya. Ya. Habis nama panggungnya itu saya agak, kalau nama aslinya Ibu saya agak kurang familiar. Iya, Bu Ajeng aja dia mah. Saya juga kenalnya Bu Ajeng. Bu Ajeng kan ini ketua komunitas fashion dan craft. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin ada dari anggota komunitas Bu yang memang mengolah bambu itu menjadi produk, dan bagaimana mungkin kalau ada tantangan-tantangan kesulitan yang dihadapi seperti itu Bu. Ya. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini background-nya agak di teras ya Pak, Bapak, Ibu. Karena lagi Siap Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Hadis, Disperindak Kabupaten Tangerang, Kabid Perindustrian Pamordat, Pak Ali, sahabat dan baik, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi Pak. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak Muklis, Bu Umi, yang sebenarnya saya sudah tidak asing dengan nama Bu Umi, cuman baru kali ini saya ketemu. Terima kasih. Kapan Ibu datang atau saya berkunjung ke sana? Oh, baik, kami tunggu Ibu ya. Nah, seperti itu. Sesuai dengan tema mengangkat kearifan lokal, jujur saya sebenarnya pendatang tapi sangat miris dan sangat sedih gitu ya, melihat bahwa tempat di mana saya berpijak itu mempunyai potensi yang tinggi, cuman tidak, apa ya, saya bilang tidak berkembang begitu. Mungkin begitu ya Pak Ali ya? Ya, betul. Iya. Beberapa kali saya sudah pernah mencoba gitu untuk mengangkat kerajinan bambu, karena dari awal saya kenal kerajinan bambu yang dari Kabupaten Tangerang itu hanya terkenalnya topi ya Pak ya. Topi pramuka, kemudian agak naik sedikit itu peci ya Pak ya. Peci. Ya, seperti itu. Padahal dengan bambu itu kita lihat daerah lain bambu-bambu itu bisa diolah dengan bermacam produk. Seperti itu. Yang bisa bernilai tinggi, bahkan sampai ekspor dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma di Kabupaten Tangerang ini ya betul kata Pak Ali tadi, bahan bakunya itu enggak ada, Pak. Itu yang pertama. Sekarang itu sudah tidak ada. Kedua, SDM-nya. Mungkin betul ada penggiat bambu Pak Agus, tapi hanya sesedikit itu gitu kan, tapi yang lain itu enggak ada Pak gitu. Kemarin itu saya pernah mencoba untuk kerajinan bambu, anyaman bambu, itu saya buat dengan produk, karena keahlian saya di tas, saya buat tas dan saya ajukan ke Kepresidenan sebagai UKM pemasok souvenir kenegaraan. Seperti itu. Kita lolos, Pak. Kita lolos. Gitu. Satu kebanggaan, kita lolos. Cuman begitu kita repeat kembali. Nah, ini saya nungguin cuman ini nih dari Bu Ajeng nih. Dan SDM-nya nggak mau ngerjain, Pak. Gitu. Aduh, padahal peluangnya udah ada ya Bu Ajeng ya? Ada, gitu kan. Saya waktu itu bawa dua item. Satu ilalang dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan dengan bambu. Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk, gitu kan. Begitu kita repeat untuk bambu, tidak bisa mereka angkat tangan. Akhirnya yang sampai hari ini masuk ke Sekretariat Negara itu ilalang Kabupaten Batola itu sampai hari ini. Jadi rutin Pak kita pasok gitu ya untuk souvenir kenegaraan. Nah, di situ yang saya bilang sangat-sangat miris, di mana potensial kabupaten yang lambat laun tuh kita nggak bisa berkembang gitu ya, bahkan mati gitu loh Pak. Gitu kan? Kalau kita bicara craft, bicara fashion, sebenarnya untuk para UKM-nya atau teman-teman itu
banyak yang sudah inovasi, kreatif atau apa. Tapi kalau kita ambil tema bambu, saya tidak menyerah. Saya tidak berhenti untuk terus menggali dan terus cari tahu ini di mana nih bahannya gitu kan. Nah, kalau ide-idenya mungkin kita bisa lihatlah dari daerah lain gitu kan. Kemarin saya pameran di BI, saya ketemu dengan teman-teman yang pengrajin bambu juga dari daerah Rangkas dan Lebak. Itu sudah bagus-bagus Pak, gitar dari bambu, kemudian home decor dari bambu dan macam-macam gitu kan. Cuman ya itu teknik finishing mereka masih kasar lah gitu ya. Cuman sudah ada idenya lah gitu. Seperti itu. Dan Bisa saya dipoles ya Bu ya? Ya betul Pak, gitu kan. Sebenarnya masalah untuk bambu ya hampir 90% ya karena bahannya aja sih Pak. Gitu Pak Tablik. Kalau untuk kendala sih yang lain-lain mungkin kita bisa atasi lah ya. Seperti itu. Peluang untuk pasar lokal maupun ekspornya tuh ada Bu Ajeng. Nah, ini saya baru pulang, baru selesai dari Dekranasda Lampung ya Pak ya. Saya dapat undangan Dekranasda Provinsi Lampung. Di situ itu juga ada daerah Lampung Kabupaten Waikanan itu mengeluarkan bambu. Gitu. Bambu dengan diolah dengan dijadikan produk ya tas, kemudian home decor juga gitu kan. Animo orang-orang kita atau lokal sekarang itu sudah mulai bergeser gitu, yang tadinya menurut saya di mata saya di Dekranasda ini udah mulai bergeser bahwa mereka sudah mencintai sedikit walaupun sedikit ya Pak. Bermulai. Dan mulailah untuk mencintai produk-produk lokal, apalagi yang craft kria yang unik-unik seperti itu. Itu Pak Tablik. Oke. Nah, untuk pasar ekspornya Ibu Umi sebenarnya untuk bambu itu apakah ada peluangnya atau bagaimana Ibu Umi? Masih banyak peluang. Banyak ya Bu Umi ya. Banyak sekali. Banyak Pak Tablik. Banyak sekali. Kemarin tuh saya ada pengrajin satu bambu ya, Pak Tablik. Emang spesial bambu, Bu. Dibikin mebel seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi memang dia unik, tidak bambu whole. Tidak bambu utuh ya, tapi dipotong-potong, dibikin ya. Ya, dibikin mebel, dibikin interior juga ya, seperti yang dibikin dari batok kelapa tadi. Itu full, walaupun COVID kemarin, dia masih banyak orderan sampai sekarang. Saya minta satu orang untuk pelatihan aja belum bisa. Karena pekerjaan ini masih sifatnya masih tradisional, masih tradisional ya. Jadi seperti yang saya lakukan di tahun 90-an itu peralatannya. Jadi nggak bergerak ya Bu Umi ya? Iya, makanya gini Pak Tablik, bisa nggak ya dari akademis nih, maksudnya dari universitas kan itu mungkin di bidang teknologi mungkin bisa dirancang ya untuk mesin bagaimana memproduksi ini supaya bisa lebih cepat produktivitasnya tuh. Kalau cepat tentunya itu akan menekan harga kos sendiri gitu. Karena kadang kan harga kita mahal karena di biaya produksi kita mesti bayar karyawan itu. Kalau misalkan ada alat yang lebih canggih, produktivitas lebih cepat, tentunya akan harganya bisa lebih murah. Jadi lagi. Meskipun produknya kearifan lokal, tetapi tetap teknologinya harus modern ya Bu Umi ya? Iya dong, Bu Ajeng, Pak Muklis. Ya, betul. Itu salah satu kendala perajin kita itu alat memang. Karena ada beberapa produk etnik yang mau dibikin modern itu mau nggak mau harus menyesuaikan dengan alat-alat tradisional itu nggak kekejar. Harus ada alat yang alat modern, dan kita lihat banyak di YouTube tuh orang-orang di luar itu Masya Allah alatnya luar biasa gitu, sehingga mereka bisa membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri, dengan dua tangan mereka, nggak butuh bantuan lain gitu. Saya ini betul Bu Umi itu, apakah di Indonesia nggak ada alat kayak gitu? Jadi dari tahun 90 nggak meningkat deh teknologinya ya Bu Umi ya. Saya juga heran sampai tahun sekarang masih kayak udah milenial loh, alatnya masih sama seperti. Katanya masih pakai gergaji ya Bu? Iya, masih. Saya pernah, jadi gini Bu Umi, saya pernah ke daerah Tenjo gitu kan, ke pengrajin peci gitu. Saya pikir dia potong-potong bambu dan milah-milah sehalus itu dia dengan satu alat yang ya bayangan saya sudah sedikit canggih lah. Ternyata cuma gergaji dan karter Bu. Bayangin.
Wah, kalau Kemudian ngejar untuk produksi ekspor berat banget ya Bu Ajeng ya. Iya, Pak, gitu kan. Sedangkan begini Pak, saya baru tahu peci yang kita buat itu kan dari dalam dagingnya bambu ya Pak ya. Ternyata jenis bambunya dari Kabupaten Tangerang itu bambu terbaik Pak untuk dijadikan apapun itu namanya. Kalau kita sudah bilang terbaik, berarti kan peluang kita sangat besar ya Bu Umi ya. Betul. Sudah nilai plus. Ya seperti itu. Jadi tinggal mungkin peralatannya plus dengan SDM-nya. Karena yang saya tahu SDM-nya sekarang ini yang ada nenek-nenek gitu kan. Iya. Gitu. Betul Pak Ali ya? Ya betul. Di kampung saya tinggal 1 orang itu pun giginya udah habis semua. Pada gigit bambu coba. Giginya jadi alat aja udah susah itu bikinnya. Nah, tapi Sebetulnya banyak anak muda pengen belajar seperti itu loh Pak. Mungkin mereka belum pas saja ketemunya. Gini, saya kira ada mindset yang memang ini harus menjadi kerja berat kita semua gitu. Mindset di anak-anak muda gitu. Tangerang itu dulu masyarakatnya masyarakat petani. Lalu ketika kemudian berubah menjadi industri, semua mindset anak muda adalah kerja di tempat industri. Nah, mindset itu belum berubah sampai sekarang. Maka ketika datang orang-orang seperti Bu Ajeng dan Bu Umi yang lebih kreatif, itu belum nyampe di pemikiran anak-anak muda Tangerang pada umumnya sekarang ini. Saya kan pendatang Pak ya, di sini gemes saya apa sih ikonnya Tangsel ini gitu, kayak Tangerang ya. Tangerang Raya pada umumnya memang kalau masyarakat umumnya itu masyarakat petani pun bukan petani yang lebih banyak ke petani musiman yang tentu saja sudah terkondisikan oleh alam untuk nggak usah terlalu ngutak pun singkong bisa dicabut dalam 6 bulan gitu. Nggak usah terlalu berpikir banyak gitu. Padahal kan ternyata sekarang ini singkong sebenarnya ketimbang kita menggarap lahan yang luas berbulan-bulan, ternyata singkong bisa juga ditanam di pot gitu. Artinya, nah potensi itu belum ketangkep sama orang. Saya sudah menanam singkong dan pisang di pot loh Pak. Itu dia Bu, kan itu lagi yang ngedulin tuh. Nah ini saya yakin permasalahan ini juga bukan cuma di Tangerang Raya ya Pak Ali, Bu Umi dan Bu Ajeng. Iya, tapi kalau kita mau merapikan benang kusutnya terkait dengan produk kearifan lokal ini, ada masalah sumber daya alamnya yang sudah mulai tersingkirkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan juga industrialisasi, dan juga ada perubahan pola pikir dari masyarakatnya, anak-anak mudanya. Ini kira-kira kalau kita mau mulai merapikan benang kusutnya, kita harus mulai dari mana nih untuk merapikannya itu? Bagaimana Pak Ali? Ya, saya kira jalur yang paling memungkinkan untuk memberikan pemahaman pada anak-anak muda terutama tentang potensi yang ada di lingkungannya. Oke lah, bambu boleh habis, tetapi mungkin tergantikan oleh limbah pabrik gitu. Karena sekarang udah menjadi iklim industri gitu. Nah, sekarang ini limbah-limbah industri itu hampir rata-rata belum dijadikan sebagai komoditi craft yang penampilannya mungkin harus butuh sentuhan Bu Umi gitu. Hampir semua limbah-limbah itu difungsikan kembali menjadi limbah lagi. Gitu. Nah ini mungkin di jalur edukasi ini harus kita geber ya. Terkait kreativitasnya berarti ya Pak Ali ya. Iya. Jadi sejak usia dini SD, SMP, kemudian sampai SMA itu mereka harus dikasih tahu terus-menerus tentang potensi yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Potensi lokalnya ya Pak Ali ya. Iya, potensi lokalnya. Potensi lokal yang dulu ya mereka udah susah lah cari bahan bakunya. Oke, potensi yang ada sekarang ini dimodif seperti produk-produk zaman dulu, mungkin bisa. Seperti karinding sudah susah, tapi kemudian dimodif dikawinkan dengan musik modern. Oh ternyata bisa. Artinya karinding yang terbatas pun dilengkapi dengan musik modern bisa. Lalu mungkin benda-benda kerajinan. Kalau Bu Ajeng ini kan dia spesialis kulit binatang gitu.
Iya. kulit binatang. Oke, karena mencari bambu juga udah setengah mati sekarang ini. Bisa jadi mungkin sebenarnya limbah industri seperti kertas-kertas bekas ya, kertas-kertas bekas di pabrik itu diolah lagi menjadi bubur. Saya pernah, mungkin Mbak Ajeng pernah ingat ya, ada seorang rekan kita di UKM yang mengolah sepatu atau memproduksi sepatu dari kertas. Ya, Pak Anton. Iya, itu keren banget dan itu sangat diminati di luar negeri. Iya, iya. Semen, Pak. Ya? Kertas semen. Iya, iya. Dan itu bagus sekali gitu. Nah, kayaknya ini perlu kerja keras ya semua orang-orang akademisi, terutama guru-guru, ya termasuk juga kita lah mungkin yang paham tentang keadaan ini harus terus menyampaikan hal ini kepada generasi muda. Jadi tidak cukuplah pemerintah yang bergerak, kita juga memang harus membantu itu. Menurut Pak Ali itu awal kita merapikan benang kusutnya itu adalah di menanamkan berubah mindset kreativitas dari si generasi mudanya itu ya, dan juga pengetahuan terkait dengan potensi lokal yang sekarang, bukan yang masa lalu seperti itu. Nah, saya juga pernah dapat ini Pak Ali, pernah dapat data dari Korea itu. Salah satu barang yang paling banyak diekspor ke Korea itu adalah limbah potongan kayu. Betul. Nah, itu berarti dari Indonesia tuh banyak tuh limbah tersebut. Itu kalau dimanfaatkan dulu dijadiin produk baru diekspor, bukan cuma limbahnya. Itu kan pasti luar biasa ya Pak Ali ya. Ya, di kita limbah kayu seperti itu pertama dibeli oleh para pengusaha peternak ayam untuk dijadikan bahan bakar penghangat ayam kecil, atau dibawa ke penggilingan kayu dibikin bubuk, itu juga sama untuk bahan bakar juga. Walaupun sudah saya ngelihat ada juga beberapa orang yang kreatif berusaha potongan-potongan kayu itu menjadi karya seni. Nah, saya kira sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sampah plastiknya, sampah karungnya, sampah sampah kayunya, sampah kertasnya, sampah busanya, foam itu banyak tersebar di mana-mana. Hanya memang perlu sentuhan lebih banyak dari orang-orang seperti Bu Umi dan Bu Ajeng kayaknya ya, karena anak-anak muda memang apalagi sekarang ya, anak-anak muda itu kan kesempatan untuk bermain keluar, untuk ngelihat-lihat luar itu, kecuali kalau mereka udah capek ngegame baru keluar. Ya, jadi kesempatan mereka untuk untuk melihat potensi di lingkungan itu sedikit sekali. Mereka lebih asik di dunianya sendiri dengan handphonenya, tapi di handphone itu juga nggak pernah kelihatan Indonesianya. Iya. Itu dia, sayang sekali. Ya. Jadi saya kira kita harus benar-benar menanamkan ke anak-anak muda bahwa uangmu itu bukan cuma dari kantong bosmu. Uangmu itu justru dari barang-barang yang kamu bisa bikin menjadi sesuatu. Ya. Itu kayaknya yang berkreasi. Itu dari saya ya. Iya, selain yang disampaikan oleh Pak Ali, bagaimana merubah mindset, kreativitas, ada hal lain nggak kira-kira untuk membuat produk kearifan lokal ini bisa berkembang di sebuah wilayah itu, Bu Ajeng, kira-kira? Apapun itu namanya, dia tidak akan berkembang kalau dari dasarnya tidak mau berkembang. Intinya betul kata Pak Ali, kita punya kreativitas apapun, inovasi apapun, tapi kalau SDM-nya orangnya tidak mau merubah pola pikir, mati dan jalan di tempat. Saya pikir itu. Jadi kalau misalnya SDM-nya ada, bahan untuk yang diolah dan dikreasikan juga ada, mungkin semua bisa jalan, gitu kan? Tinggal sistem, ya. Tapi kalau saya melihat dan analisa saya, tahap pertama adalah kita mencari bibit-bibit muda dulu nih yang mau merubah dan menggebrak bahwa betul kata Pak Ali bahwa uang itu nggak dari kantong bosmu gitu kan. Uang itu bukan dari pabrikan saja, tapi uangmu itu dengan hasil karya dan ide-ide kamu. Bahkan akan lebih dari bosmu kan, seperti itu. Contoh hal saja Pak. Mungkin kalau di Tangerang Kota kita kenal dengan namanya Ibu Aiko, pengrajin eceng gondok ya. Seperti itu. Iya, betul. Betul Pak Ali ya. Ya, betul. Nah, saya jalan ke Pasar Kemis. Di danau Pasar Kemis itu dibiarkan eceng gondok itu menutupi danau. Ya.
Kenapa tidak kita berawal dari situ? Kita rangkul teman-teman, anak-anak putus sekolah, anak-anak yang maaf cacat gitu ya. Kita bangun dulu di situ. Seperti itu. Saya jujur Pak, kemarin waktu saya di Solo itu sampai ya intinya gregetan aja lah Pak ya. Ini sudah disediakan bahannya gitu kan ya sama penguasa gitu, dalam arti Allah ya. Cuman kita tinggal mengolah saja gitu. Kok nggak sampai terpikirkan tuh danau sampai ketutup eceng gondok gitu kan ya. Saya sampai sudah mau buat MOU dengan salah satu coach dari Solo untuk datang ke sini gitu kan. Untuk datang sini untuk mengajari teman-teman kita, anak-anak kita dari hulu ke hilir bagaimana dia mengeringkan secara alat sederhana dengan matahari, kemudian dia olah menjadi produk-produk yang tinggi gitu kan. Bahkan sampai dia bilang begini, saya akan ambil hasil dari karya-karya anak-anak didiknya Bu Ajeng. Jadi nggak perlu khawatir ngejualnya kayak gimana ya Bu Ajeng ya? Iya, tinggal kita bergerak saja, karena untuk ngebuangnya pun kita sudah siapkan gitu kan. Tinggal kita menggali SDM-nya saja dan merubah pola pikir anak-anak sekarang seperti itu. Saya pikir sih gitu Pak. Karena Kabupaten Tangerang ini unik, menurut saya unik banget. Unik banget, baik produknya, seperti potensial ya Bu ya sebenarnya. Gitu. Seperti batiknya ya Pak Ali ya, 29 kecamatan yang masih kedengeran cuma daerah mana Pak? Mungkin di tangan Bapak saja ya Pak ya. Iya betul. Benar ya Pak ya. Padahal dengan batik saya sudah berkali-kali sama teman-teman yang bergerak di bidang fashion. Batik jangan kamu buat itu hanya lembaran, tapi kalau dengan batik kamu bisa kreasi. Saya bilang begitu kan. Anggap kalau kita bicara tas, sini tasnya kita buat model yang terbaru gitu kan. Kita diolah jadi produk lagi ya Bu Ajeng ya. Betul. Jangan mati dengan berhenti jadi kain. Ya, dengan berhenti dengan dia udah batik, selembar batik sudah jual dengan lembaran batik. Enggak ada apa ya Pak ya? Enggak ekonomisnya ya cuma berhenti sampai di situ. Gitu nilai kan? tambahnya jadi rendah ya Bu Ajeng. Desainer kayaknya Bu Ajeng perlu kerjasama dengan desainer. Nah, begini Pak, saya balik lagi pengalaman saya Ibu Umi ya. Dekranasda Bandar Provinsi Lampung itu dia menggait Oscar Lawalata untuk mengangkat kain tapis. Nah, Provinsi Banten saja bisa, kenapa kita tidak bisa kan gitu? Gitu kan? Kan di sini ada ahlinya broadcast ya Pak Ali ya? Ayo kalau mau bikin film. Nah, ini terkait dengan yang tadi sampaikan Bu Ajeng, yang anak muda yang harus ada agen penggeraknya ya Bu Ajeng ya. Betul. Si anak muda ini agen penggerak, ada agen untuk merubahnya ini yang sebenarnya bahannya ada, peluang untuk ngejualnya juga udah ada gitu, tinggal geraknya aja gitu. Nah, ini di Bengkel Kreatif Halo Indonesia saya dengar juga di data saya ini ada program Kreatifpreneur tuh Ibu Umi. Untuk anak-anak muda itu mungkin bisa dijelaskan tuh Ibu Umi. Iya. Ya, itu jadi ada program namanya yang Kreatif Entrepreneur ya, NRC. Jadi anak-anak ini nanti mungkin dibikin kelompok, Ibu, mindsetnya kita rubah dulu gitu kan. Memang tidak gampang yang disampaikan dengan Bu Ajeng tadi, tidak gampang untuk merubah mindset anak-anak sekarang. Tapi walaupun seperti itu masih banyak juga anak-anak yang mau, karena mereka yang datang ke sini tuh melihat gergaji tuh dia bisa melakukan itu, katanya keren gitu, bisa seperti itu. Jadi dia pengen belajar juga. Ada yang seperti itu. Jadi yang Kreatif Entrepreneur ini kita menciptakan dalam satu kelompok itu bisa 20 anak gitu. 20 anak belajar selama 9 bulan. 9 bulan nanti untuk biayanya itu nanti diberikan atau dibelikan bahan-bahan apa yang mau kita bikin. Yang kita bikin misalkan katakan apa, lampu misalkan, ada berapa lampu. Nah, masing-masing satu orang itu selama 3 bulan untuk product knowledge, terus mungkin dari mentalnya juga, terus mulai dari memproduksi dari awal, itu selama 3 bulan mereka memproduksi sampai dia bisa menjalankan ini secara bersama-sama, benar-benar dari product knowledge dia tahu betul sampai istilahnya karakter kayu ini seperti apa yang seperti saya sampaikan tadi,
Setelah tahu produk knowledge-nya, dia memproduksinya, terus dia cari marketnya di mana. Jadi setelah barang-barang ini ngumpul hasil karya mereka, kita buat pameran di bengkel kreatif juga, Ibu. Nah, siapa bayarnya, pembelinya siapa yang diundang gitu kan. Nah, tentunya ring satu dulu. Kalau anak saya belajar untuk membuat satu produk, satu anak membuat 10, saya tentunya pengen menjual produk anak saya gitu kan. Jadi saya membawa tamu juga, minimal 5-10 orang saya bawa gitu. Jadi kalau misalkan 10 anak itu udah 100 orang kalau dari orang tuanya sendiri yang beli. Dan produk itu dijual dari satunya itu 500 sampai bisa sampai 3 juta gitu. Jadi modal yang dikeluarkan sama dia itu bisa kembali, bahkan untungnya juga ada. Nah, di situ kenapa dia jadi tertarik? Satu, dia melakukan barang-barang ini dia karena satu suka dulu. Yang kedua, oh ya ternyata ada profitnya. Oh yang ketiga, ibaratnya oh bisa di medsos, bisa di share gitu kan, itu satu kebanggaan tersendiri juga buat dia gitu. Jadi mungkin dari situ yang untuk anak-anak muda, untuk peluang bisnisnya juga harus ada. Gitu. Jadi memang ini ya Ibu Umi ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ajeng, agen dan juga disampaikan oleh Pak Ali, ini mau tidak mau agen perubahan memang harus anak muda. Iya. Agen perubahan harus anak muda, tapi programnya juga harus dari awal yang tadi Pak Ali sudah katakan, dari mulai menanamkan mindset-nya, merubah mindset-nya, kemudian diajarkan bagaimana pengetahuan produknya, kemudian diajarkan teknologi produksinya, diajarkan juga bagaimana mereka melakukan penjualannya. Jadi modalnya itu kalau industri kreatif itu kan modalnya sedikit, hasilnya bisa banyak sebenarnya ya Bu Ajeng, Bu Umi ya. Ya, Pak Ali. Jadi dari situ di program kreatif yang Creativepreneur ini biayanya itu untuk membeli bahan baku, kemudian tapi kalau mereka sudah menghasilkan produk, mereka jual, itu untuk mereka sendiri. Iya, untuk mereka sendiri. Untuk mereka sendiri. Mereka bisa membuka lagi. Nah, itu bisa kerjasama, berkolaborasi juga nih antara Bengkel Kreatif Indonesia dengan Ibu Ajeng, dengan Pak Ali, bagaimana produk-produk knowledge-nya dan teknologinya itu bisa terkait dengan kulit, terkait dengan yang tadi bambu, eceng gondok dan lain-lain. Lalu bagaimana itu juga dikolaborasikan dengan networking yang dimiliki oleh Bengkel Kreatif Indonesia untuk mengajarkan terkait dengan pemasaran dan lain-lain juga, seperti itu ya. Iya, betul. Nah, dan satu lagi ya? Saya mau sharing yang terkait enceng gondok atau kain tadi, batik tadi Bu. Jadi saya pernah dimintain tolong karena teman sendiri waktu itu Bapak Bupati Jepara untuk mengangkat kain troso Jepara. Sebetulnya kain troso sudah lama dijual sampai ke Bali, kemana-mana sudah, tapi kan tidak yang sampai booming seperti itu kan. Nah, akhirnya saya punya ide membawa desainer terkenal yaitu Ibu Poppy Darsono datang ke Jepara. Nah, kita bikin event waktu itu ulang tahun Jepara, terus kerjasama dengan Kementerian ini Luar Negeri, Kemenlu, mendatangkan 35 ambasador ke Jepara. Itu nggak gampang datang ke Jepara ya, karena kan memang medannya juga susah gitu. Dan akhirnya saya bilang sama pengrajin, karena Bu Poppy bilang kalau satu baju itu buat kita 2 meter aja sudah cukup ya, Bu Ajeng ya. Tapi buat seorang desainer yang harus bagus itu kan antara poin atau garis yang satu dengan yang satu kan harus ketemu gitu kan. Nah itu per orang itu minta 6 meter gitu kan, 6 meter dan harus Bu Poppy yang ngedesain gitu. Nah akhirnya dikirim ke Jakarta, kain-kainnya kirim ke Jakarta, didesain di Jakarta. Nah si modelnya siapa? Modelnya ambasador itu sendiri gitu. Walaupun dia tidak seorang model, tapi kita lakukan di sana fashion show-nya itu di Jepara. Nah, habis itu kan dieksplor itu ya di media apa. Nah, pada saat acara di Bali yang Tracy acara IMF itu IMF yang direkturnya IMF yang Tracy siapa ya? Itu make kain trosonya. Udah jadi mahal kain trosonya jadi keluar. Nah, apalagi di Tangerang yang dekat dengan DKI kadang-kadang saya juga gemes sekali. Betul.
sudah bikin ini juga Tangsel untuk Indonesia, Pak. Saya sudah bikin konsep Tangsel untuk Indonesia itu sangat keren. Dengan kalau bicara Tangsel ya, 54 kecamatan, berapa? 54 kelurahan, 7 kecamatan. Kalau Tangerang Raya saya harus belajar lagi. Gitu. Tapi ya belum, karena mungkin saya pendatang, saya mesti mengamati dulu, belajar dulu. Gitu, Nah, ini pusat bisnis dunia ada di Tangerang sekarang ini. Tapi orang Tangerangnya jangankan jadi penonton, ya, jadi penonton aja enggak. Makanya heran, saya ditawarin juga Pak di Taman Tekno, Pak, di Taman Tekno, karena saya masuk tim fasilitasi CSR, itu grup saya, Bu Umi, kalau mau ambil limbah, karena beliau tahu di sini saya membuat pot-pot itu ya Pak Tablik, ya menurut saya itu keren banget, dari plastik-plastik yang kalau kita beli makanan itu botol-botol plastik itu yang mau kecil, yang gede itu kami bikin pot yang keren banget, itu ekspor quality bener. Nah, saya sampai ditawarin, Ibu boleh ambil sehari 2 ton. 2 ton Pak, itu untuk aluminium. Bahan bakunya? Iya, bahan bakunya di Taman Tekno limbah itu. Nah, boleh, yang penting ada mobil untuk ngambil dan itu free gitu kan. Itu kan aluminium untuk tabung-tabung parfum itu bisa dipakai. Nah, mungkin kalau ada SDM-nya atau apa nanti bisa kita karyakan di BKHI, kita bikin pelatihannya juga bisa Pak Ali. Ya. Nah, mungkin ada lagi tadi Bu Ajeng kayak mau menyampaikan sesuatu. Itu banyak Pak ya, semua ide ada di kepala, cuman aduh saya harus mulai dari mana gitu ya. Saking banyaknya ya Bu Ajeng ya, pusing. Pusing sih tidak, karena kebetulan kan kita suka keluar ya, terus kebetulan juga kita masuk ke pelosok-pelosok, yang dimana pelosok itu banyak sekali yang bisa kita angkat. Cuman kalau sudah kembali lagi ke Kabupaten Tangerang, kita sebut Kabupaten Tangerang atau Tangerang Raya, kenapa sih kok ini orang Tangerang ini susah sekali sih gitu kan? Seperti itu. Nah, gemesnya itu mungkin Pak Ali sama gemesnya kali ya Pak Ali ya. Sama lah. Kita sering ngobrol ya Pak Ali dari dulu ya Pak Ali ya, ini gimana? Harus seperti apa sih gitu kan, terus berawal mau mulai dari mana gitu ya Pak Ali ya, dari dulu kita sudah sering sharing dan diskusi dengan Pak Ali seperti itu. Nah, kalau saya sih ya mungkin dari mulai dari kita lah untuk memulainya, untuk ayo kita anggap kita berlari, anggap kita bergandengan tangan untuk bangkit lagi, untuk sama-sama deh ngangkat gitu kan apa yang ada di Kabupaten Tangerang itu supaya jadi kebanggaan lah, intinya seperti itu. Benar nggak Pak Ali ya? Ya, betul. Batiknya saja itu kalau kita keluarkan itu ada 29 motif. Sudah pasti Pak. Saya berpikir tadi Bapak sebut bahwa Bapak sudah punya tempat batik ya Pak ya? Apa sih namanya? Budaya. Ya, betul. Kenapa tidak kita ajukan jadi rumah batik, gitu kan, di Bapak kan? Ya, betul. Seperti itu. Kurang ya baunya. Wah, ada yang bocor suaranya. Nah, nanti kita buat cara misalnya apa namanya, Gebyar Batik Tangerang gitu kan, kita bisa jaring anak-anak muda berkreasi, menggambar, mendesain tentang batik. Nah, kita munculkan seperti itu. Baru kita dan nanti juga mengolah batik menjadi produk-produk lainnya ya Bu Ajeng ya. Betul. Itu yang pertama. Kedua, masyarakatnya, edukasi masyarakat untuk menggunakan dan membeli produk-produk kabupaten sendiri juga agak sedikit minim. Yang saya lihat seperti itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dulu beberapa tahun ini kan saya membina Kabupaten Kalimantan Utara, Selatan, Tengah, Sulawesi, ya seperti itu. Pemdanya itu nge-push semua harus memakai produk-produk yang dibuat oleh teman-teman, gitu kan, para UKM-nya, gitu kan. Nah, kita ini saya bilang sedikit terlambat kalau sekarang sudah di-push lagi, gitu kan. Sedangkan Batola itu Pak, hanya dalam waktu kurun 1,5 tahun produknya puren tikus itu sudah sampai keluar. Seperti itu Pak Ali. Ya. Mereka saja di perbatasan, di pedalaman bisa cuma kurun waktu 1,5 tahun bisa keluar. Kita yang sangat dekat dengan ibu kota, kita dengan sangat dekat dengan daerah-daerah modern, seharusnya jangan sampai 1,5 tahun ya Pak ya.
Iya, Iya, Pak. betul. Iya, Gitu. betul. Nah, tinggal kitanya saja mengolah bagaimana apa namanya untuk orang-orang itu tahu Kabupaten Tangerang itu kaya. Seperti itu. Kaya akan batiknya, kaya dengan bambunya, kaya dengan kreasinya seperti itu. Saya pikir sih itu tinggal kita bergerak aja, Pak. Nah, menyambung omongan dari Bu Ajeng, pas nih. Kita memperingati ulang tahun dari Kabupaten Tangerang, kita ada program bela dan beli produk UMKM Kabupaten Tangerang. Ya, jadi di acara ini SGU bekerja sama dengan Disperindak Kabupaten Tangerang dan juga dengan Inkubator Bisnis dan Teknologi dari DMC ini didukung juga oleh Pak Bupati Tangerang mendorong masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga mendorong bagaimana produk-produk di Kabupaten Tangerang ini bisa dikenal secara luas ini melalui secara digital. Tunggu, mungkin dari host bisa ada yang bocor, bisa di ini dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi melalui digital kan sekarang kalau Bu Umi bilang dulu susah ya Bu ya. Kalau misalkan orang dari luar negeri juga mau cari tahu produk Indonesia harus datang dulu, bilang mau beli, iya mau beli dulu bawa satu gitu. Iya. Kalau sekarang kan sudah sistem, udah teknologi digital, semuanya bisa tidak ada batas wilayah maupun bahkan batas negara ya dengan digital itu. Jadi diharapkan dengan platform Bintang Gemilang ini produk-produk dari UMKM di Kabupaten Tangerang bisa dikenal secara luas se-Indonesia. Batiknya Pak Ali juga harus masuk di Bintang Gemilang ini, Pak Ali. Iya, dan kaligrafi dari Lengkong Kiai juga harus masuk di sana. Nah, kita ngomong-ngomong terkait dengan itu ulang tahun dari Kabupaten Tangerang, kita sesuai janji saya, kita akan jelaskan kenapa ulang tahun Kabupaten Tangerang ini bisa berubah. Ini ada orang yang bertanggung jawab terhadap perubahan ulang tahun Kabupaten Tangerang. Pak Muklis, silakan Pak Muklis dijelaskan bagaimana bisa terjadi ini. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan. Bagaimana tadi kita sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang ini meluruskan tadi benang yang kusut. Apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, bahwa kita harus mengubah mindset dari anak-anak muda, dan juga apa yang disampaikan Bu Ajeng dan Bu Umi. Sebetulnya kita ini masih butuh orang-orang yang seperti Bu Ajeng dan Bu Umi. Artinya harus ada ditambah lagi orang-orang seperti Bu Ajeng dan Bu Umi ini, sehingga akan lebih memperbanyak peluang-peluang para pemuda ini atau generasi ini. Hanya banyak tempat. Kalau kita harus cuma ada Bu Ajeng dan Bu Umi, kita harus ke Tangsel kan jauh Bu Umi. Ya. Mungkin harus ada orang-orang yang seperti Bu Umi lagi, ditambahkan lagi. Dan juga perhatian dari pemerintah juga, dari pemerintah baik dari mulai desa sampai pusat. Jadi di kaligrafi Lengkong sendiri itu awalnya kan kita hanya produksi dari rumah, dari rumah ke rumah, dan tidak koleksi pun hanya masing-masing ya. Di rumahnya masing-masing mereka menulis sendiri, kemudian dikoleksi di rumahnya. Tapi alhamdulillah 2019 kemarin kita juga dapat bantuan sehingga bisa dibuatlah museum kaligrafi yang kemarin Pak Tablik sudah ke sana ya, sudah meninjau. Alhamdulillah tadi juga sudah saya kirim ke tim dari SGU foto-foto untuk kaligrafi itu sendiri yang nanti rencananya kita akan ikut sertakan dalam perlombaan ekspor ke Dubai nanti insya Allah. Dan juga untuk ikut di pameran nanti di Sumarekon ya, di Sumarekon Mall Serpong nanti tanggal 9 sampai 14 insya Allah. Kita juga akan siapkan produk-produk atau kaligrafi hasil karya anak-anak Lengkong. Nah terkait tadi kenapa perubahan hari jadi Tangerang, ini memang beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2016 ya, 2016. Sebelumnya kita juga mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang ini berdasarkan data-data yang kita miliki. Memang ada data-data yang lebih memperkuat bahwa memang Tangerang ini sudah ada
ratusan tahun yang lalu, artinya jauh sebelum Tangerang ini sekarang yang kemarin kita merayakan 74 tahun. Nah, ini sebenarnya Tangerang itu sudah ada dari 339 tahun yang lalu. Nah, sehingga hasil data-data yang dimiliki oleh keluarga dari para pendiri Tangerang dan juga dari Balai Adat. Ya makanya tadi apa sih tugasnya, apa sih kenapa sih dibentuk Balai Adat itu tadi. Jadi ada memang dari pengurus Balai Adat ini masing-masing punya papornya sendiri. Jadi ada yang menjaga adat istiadat, kemudian budaya, terus karya-karya atau tulisan-tulisan manuskrip. Karena ini juga nanti produk-produk apa yang memiliki yang ada ini kan bukan hanya produksi aja, barang produksi, tapi diantaranya itu tadi destinasi wisata religi maupun destinasi wisata budaya. Ini kan juga merupakan kearifan lokal yang harus kita pertahankan. Satu paket juga ya, Pak Muklis. Satu paket sebetulnya. Artinya ini kita bukan hanya kemudian mengekspor keluar, tapi justru orang-orang luar yang datang ke kita. Nah, ini kan menarik pasar ekspor ini untuk datang. Nah, inilah tugas dari kita semua. Ini tugas dari kita semua, yaitu tadi untuk meningkatkan produk-produk yang ada di Kabupaten Tangerang atau Tangerang Raya khususnya. Kemudian selanjutnya, ya, boleh saya tambahin. Terkait dengan perubahan hari jadi Tangerang ini, mohon maaf nih hujan nih, jadi agak gemuruh suaranya Bumi, mohon maaf ya. Nggak apa-apa Pak, malah seger. Jadi sebelumnya Tangerang itu hari jadinya dikatakan bahwa tanggal 27 Desember mulai tahun 1943 dengan peristiwa diserahkannya kembali kekuasaan dari Jepang ke pemerintahan pribumi. Itu asal mulanya. Jadi hari jadinya dihitung dari ketika Jepang menyerah, kemudian kekuasaan diserahkan ke pemerintahan pribumi. Cuma masalahnya usia Tangerang menjadi sangat muda, 74 tahun. Waktu itu kira-kira hampir 7 tahunan lalu lah, saya bersama seorang rekan, yaitu yang sekarang menjadi Sekjen Balai Adat, berpikir kakek kita aja usianya sudah 112 tahun. Masa sih Tangerang baru 74 tahun waktu itu? Maka kemudian kita berpikir nggak mungkin, ini pasti ada sesuatu yang keliru gitu. Lalu masalah besar lain kita lihat bahwa kalau usia Tangerang itu baru 74 tahun dihitung dari diserahkannya kekuasaan oleh pemerintahan Jepang, lalu sejarah ke belakangnya mau diakui sama siapa? Apa artinya singkatan 3 raksa? Apa artinya sih asal kata Tangerang gitu? Kalau sejarahnya baru dimulai Jepang. Maka kemudian akhirnya kita coba berdiskusi dengan beberapa kepala dinas. Itu kita gencar melakukan diskusi, kadang nebel-nebelin muka gitu. Ya, sampai kemudian akhirnya muncul sebuah tantangan di 4 tahun yang lalu, muncul sebuah tantangan dari orang-orang di pemerintahan kita. Oke, kalau teman-teman di budayawan atau balai adat ini mau mengajukan merevisi hari jadi, tolong carikan tanggal yang memang recommended untuk itu, baik secara historis maupun secara akademis. Wih, luar biasa ini. Akhirnya kita berusaha mencari manuskrip-manuskrip yang selama ini sekian ratus tahun itu tersembunyi. Alhamdulillah kita bisa temukan beberapa tanggal yang sangat recommended untuk bisa menjadi tanggal hari jadi Kabupaten Tangerang. Yaitu pertama adalah kedatangan 3 Ali dari nih, Pak Bu Ajeng katanya mau ngomong apa nih? Ini dengan berisik ya. Pak Ali, bukan Pak Ali, maaf Pak Ali, waktunya saya harus berangkat ke bandara. Baik, kita lanjut. Ini agak susah ngeredamnya soalnya. Ini Bu Ajeng katanya mau izin dulu, Pak Ali mau izin ini mau Bu Ajeng katanya mau duluan, pergi duluan. Oh, ya. gitu. Iya, Oke, waktunya Mbak Ajeng, sampai ketemu lagi. Aku masih kangen grupnya sama sampean ini.
Hati-hati ya Bu Ajeng, semoga selamat sampai tujuan. Iya. Yang pasti Oke, begini, oke. yang pasti Baik, begini. saya lanjut sedikit lagi ya. Kita lanjut nanti di offline ya Pak Ali ya, Bu Sumi ya. Ya, Ya sampai. hati-hati. Izin. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bu Ajeng. Sama-sama. Oke. Salam. Jadi akhirnya kita ketemu, ada tanggal pelantikan beberapa bupati oleh POC, kemudian ada juga tanggal, kita akhirnya berkesimpulan kita ambil tanggal yang lebih tua yang tidak mungkin ada tanggal lagi. Ketemulah tanggal 13 Oktober tahun 1632 ketika 3 Arya dari Sumedang itu dilantik oleh Kesultanan Banten. Pada waktu yang berkuasa adalah Sultan Abdul Mafahir, cucunya Sultan Maulana Hasanuddin. Nah itulah setelah dilakukan kajian ilmiah oleh seorang Profesor Nina Lubis namanya, maka diujilah kita di hadapan seluruh masyarakat Tangerang, seluruh elemen masyarakat Tangerang, dan akhirnya kita semua sepakat bahwa tanggal itu layak menjadi tanggal hari jadi Kabupaten Tangerang, tepatnya tanggal 13 Oktober tahun 1632. Dilantiknya Raden Arya Surya Diwangsa sebagai Wawakil Kebantenan Parahyang. Jadi dulu Tangerang kalau daerahnya namanya Parahyang, tapi dia menjadi tetengger, batas Pajajaran dan Kesultanan Banten. Jadi asalnya dulu Parahyang, tanah kaum Parahyang gitu. Nah, ketika Raden Arya Wangsakara akhirnya kemudian mendirikan tugu peringatan setelah sukses dalam sebuah perang, tugu peringatan itu dikasih nama Tugu Tetengger, dan Arya Wangsakara kemudian menjadi Arya Tenggeran gitu. Arya Tanggeran. Sejak itulah kata Tanggeran tidak lagi hanya ternisbat pada sebuah pelabuhan kecil di daerah Teluk Naga yang menjadi batas wilayah, tapi seluruh wilayah Tangerang itu adalah namanya Tanggerang. Kemudian selain Surya Diwangsa adalah Arya Wangsakara dan Raden Arya Jaya Santika. Ini 3 raksa pertama yang kadang orang masih suka salah nyebut. Selalu orang menyebutnya 3 raksa itu adalah Arya Wangsakara, Yuda Negara, dan Jaya Santika. Padahal Yuda Negara itu putranya Arya Wangsakara. Ketika beliau dilantik, Yuda Negara malah belum lahir. Gitu. Jadi 3 raksa pertama itu adalah Arya Surya Diwangsa, Arya Wangsakara, dan Arya Jaya Santika. Itu sejarah perubahan hari jadi Kabupaten Tangerang yang sekarang menjadi 389 tahun dan rentetannya ternyata sangat panjang. Yeah. Dan mudah-mudahan ini memang bersama orang-orang kreatif kayak Bu Umi ini, Mbak Ajeng, kemudian inisiator seperti si Akang ini, ya kita bisa benar-benar menghidupkan kembali Tangerang sebesar yang dia bisa besar, karena sebenarnya Tangerang bisa lebih besar jauh daripada ini. Ya. Saya kira itu, Kang. Terima kasih banyak. Kalau ngobrol sama para narasumber ini pasti nggak kerasa nih, bisa-bisa tahu-tahu udah maghrib aja nih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di chat. Tadi mungkin sempat udah dijawab juga sama Ibu Umi. Pertama ini ada nih Pak Ali. Pak Ali mau tanya dari Yati Collection. Pak Ali berkenan dengan batik History Curug nggak Pak katanya? Yang mana? Batik. Yang mana? Saya juga kurang tahu nih Pak. Jadi mau tanya Pak Ali berkenaan dengan batik History Curug. Nah, pernah dengar nggak tuh Pak batik History Curug? Oh ya, kalau dari Curug mungkin untuk mengenal batik tempatnya memang dekat lah, dari Curug ke rumah saya dekat, itu cuma paling 10 menit. Tapi kalau terkait memang motif Curug, terkait yang langsung mengambil motif dengan yang akan dengan kesejarahan Curug, ini sampai saat ini belum ada memang. Saya sedang mencoba mencari apa yang kira-kira bisa menjadi ikon Curug. Tapi Curug ini juga salah satu kota tua di Kabupaten Tangerang ini. Karena ketika Tangerang berubah pemerintahannya dari pemberian POC, itu sempat dirubah menjadi kewedanaan, dan pusat kewedanaan itu adanya di Curug. Jadi ini salah satu kota tua sebenarnya Tangerang.
Nah, cuma saya belum ketemu ikonnya apa ini untuk yang terkait sejarah curug. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lah. Siapa ini namanya? Itu tadi Bu Hasyati Collection. Hasyati Collection, ya. Iya. Ini mungkin nanti kita bisa ngobrol, mungkin kita bisa rembukan sama-sama. Bisa ke Balai Adat ya Pak ya, untuk ngobrol ya. Oke, siap. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi untuk Ibu Umi. Bagaimana cara bisa gabung kreatifpreneur untuk anak-anak muda? Ya. Bagaimana Bu Umi? Pertama kali memang mesti datang dulu ke bengkel kreatif, ya kan? Di mana tuh Ibu Umi bengkel kreatif itu lokasinya? Jalan Merpati Raya nomor 55 Ciputat, Tangerang Selatan, tepatnya di belakang Universitas Pembangunan Jaya. Atau dekat kalau mau ke Mall B Exchange, nah itu nggak sampai 5 menit udah sampai ke bengkel kreatif. Kenapa? Gak jauh lah harus dari kabupaten ya? Iya, nanti kalau bisa datang ke BKHI kan langsung bisa daftar nanti. Siap. Nah ini ada pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan produk kearifan lokal? Apakah produk kearifan lokal itu harus batik atau tidak? Apakah ada yang lain? Nah mungkin bisa dijawab Pak Ali. Mungkin tadi sudah sempat dibahas ya Pak Ali ya. Ya, baik. Ya, kearifan lokal itu tentu saja banyak. Kearifan lokal itu tidak hanya berupa benda, dia bisa berupa adat istiadat, dia berupa bahasa, kemudian dia juga bisa berupa karakter. Itu adalah kearifan lokal. Tadi seperti yang diuraikan Bu Umi, bahkan keseharian kita sebenarnya sudah kearifan lokal. Orang Indonesia biasa misal mandi 2 kali sehari, itu juga salah satu kearifan lokal. Orang Indonesia biasa makan itu pagi sarapan, kemudian jam 5 makan, sudah. Malamnya nggak boleh makan lagi, nanti sakit perut, atau nanti badannya gendut. Nah itu juga kearifan lokal, walaupun kearifan lokal itu sekarang kan sudah bergeser. Kearifan lain misal bahasa, ini juga sebenarnya salah satu kearifan yang harus dipelihara. Dulu ketika zaman masuknya guru-guru impres dari Jawa Barat dengan bahasa Sunda yang halus, beliau-beliau itu terkejut dengan bahasa orang Tangerang. Karena bahasa orang Tangerang siaing harap jadah, bahasa-bahasanya luar biasa gitu. Itu mereka luar biasa. Mereka menghadapi murid-murid yang waktu itu belum pada pakai sepatu. Ya, kadang ke sekolah itu bajunya juga kancingnya ada satu, yang 3 nggak ada gitu. Tapi bahasanya Masya Allah, banyak yang protes, guru-guru dari Jawa Barat ingin menghaluskan Sunda Tangerang. Tetapi kemudian ada seorang penilik, itu pembina pendidikan yang luar biasa wawasannya. Jadi dikumpulkanlah guru-guru dari Jawa Barat, kemudian dimarahi habis-habisan dengan menggunakan bahasa Tangerang. Bayangkan orang yang biasa punten, atur nuhun, kemudian dimarahi dengan siok kurang ajar, dia goblok siap. Bukan main itu jatuhnya. Begitu selesai dimarahi, tiba-tiba penilik itu tertawa terbahak-bahak. Sampai dia bilang, itulah sebenarnya lembutnya orang Tangerang. Ketika bilang goblok sama kalian itu, justru kasih sayangnya luar biasa. Gitu. Jadi tolong jangan ingin berusaha merubah bahasa. Karena itu adalah kearifan lokal, kekayaan bangsa, kekayaan tanah air, kekayaan daerah. Itu juga harus dipelihara. Kemudian adat istiadat, banyak sekali adat istiadat Tangerang ini. Kalau di daerah pinggiran pantai itu ada seperti ritual-ritual sedekah bumi atau sedekah laut gitu. Ada juga kalau hitanan itu ada pestanya itu sambil ngaberik meri itu ngejar-ngejar entog gitu. Itu juga kearifan lokal. Lalu kemudian selain ada istiadat yang terkait dengan kalau yang tadi di kabupaten ini ya Pak ya. Juga ya. Tadi yang di kabupaten tuh yang topi bambu ya Pak ya, anyaman topi bambu. Kemudian kaligrafi tadi ya Pak ya. Kaligrafi itu kan. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Nah ini lokal, ada pertanyaan lagi nih Pak. Bisa bahasa, bisa macam-macam ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi dari, tadi saya sempat kelewat sedikit. Gerakannya susah. Dari Ibu mana tadi yang teles itu tadi? Oke, dari Bunda Haura Lutfi. Talas beneng banyak pengolahannya dari umbi sampai daunnya.
kira-kira apakah ada pangsa pasar untuk ekspor? Kira-kira negara mana? Talas Benang ada, mungkin Pak Ali atau Bu Umi tahu nggak? Talas Benang. Talas benang itu sama seperti kayak ubi nggak sih? Ya ini pengolahannya dari umbinya sampai daunnya ada pengolahannya. Nah kalau umbi-umbian tuh biasanya pangsa pasarnya bagaimana Ibu Umi? Kalau untuk umbi-umbian itu biasanya kalau dia dibentuk dalam crispy ya, kerupuk atau keripik gitu ya. Sebetulnya kayak di Jepang juga suka itu yang dibikin crackers ya, dibikin crackers. Jadi Asia kalau misalkan di Jepang juga masuk, dia di pasar Dubai Timur Tengah juga masuk sebetulnya. Untuk makanan Talas Banang nih katanya, bukan benang, Talas Banang ya. Talas Banang mungkin ya sejenis ubi sejenis umbian ya. Sejenis ubi mungkin dibikin kayak potato, citato mungkin seperti itu. Jadi olahan makanan juga sebenarnya termasuk produk kearifan lokal ya Pak Ali ya. Iya. Makanan itu ya. Talas Benang dibuat beras, mie, makaroni. Oh, dibikin mie. Iya, itu hampir semua daerah, hampir semua negara itu bisa pakai kirim. Yang penting ini legalnya, perizinannya. Ya betul, kalau pangan itu ya Bumi ya. Besar banget kalau sudah masuk pasar ekspor itu harus kayak Sukovindo, legal izin halalnya, sertifikasi semuanya harus lengkap. Dan waktu itu memang saya ada pernah permintaan tepung singkong, Pak Tablik. Permintaan tepung singkong itu dari Chinese, itu yang masuk itu dari daerah Jawa Tengah, Pati. Itu dari Pati. Kan kalau singkong ada yang bisa dimakan sama yang dibikin tepung tuh ya, yang besar-besar tuh. Nah, itu kapasitasnya juga besar sekali memang. Kalau kita mau ekspor untuk bahan makanan gitu harus siap. Ya, cuma memang kalau pangan itu ya Bumi ya, higienisnya, legal-legalnya ya Bumi ya. Betul. Ini ada pertanyaan, mungkin ini terakhir karena sudah waktunya, karena kita nanti ada pembagian door prize juga Ibu Umi, Pak Ali untuk yang hadir. Jadi ini ada dari Ibu Juju. Halo Ibu Juju. Wah, ada Ibu Juju juga dari Keke Craft. Assalamualaikum Ibu Umi. Produk saya aneka tas dari bahan anyaman pandan, tote bag pandan. Apakah ada peluang untuk pasar ekspor? Tuh Ibu Umi. Ada Ibu, pandan itu sudah dari tahun 90-an, itu ekspornya hampir beberapa negara, karena kalau kita bicara di Bali, Pak, dari bangsa Eropa, dari Eropa aja ya, mulai dari Jerman, Swiss, Belanda, Prancis, itu semua datang. Belum Jepang ya kan. Nah itu untuk produk pandan itu marketnya luar biasa, tuh hampir sepanjang di Kuta, arsap-arsap itu dari pandan masuk ke Bali. Nah sekarang tinggal desainnya seperti apa, bahkan pandan sendiri juga dibikin ini aksesoris anting gitu, dibikin placemat, alas piring, alas gelas, coaster gitu. Jadi bukan hanya sekedar tote bag atau tas. Nah tinggal nanti desainnya seperti apa Ibu. Biasanya kalau untuk pasar-pasar ekspor itu nanti bisa dikombin dengan kain atau dengan bahan-bahan yang lain, bisa dengan payet juga. Iya. Dan juga nanti mungkin tergantung kemampuan kapasitas produksinya ya Bu Umi ya. Karena untuk ekspor pasti tuntutan kapasitasnya besar ya Bu Umi ya. Iya, yang penting siap. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin ada Ibu Yati Guri di Panongan, ada beberapa pelaku pengrajin bambu dan banyak danau di Tembu Eceng Gondok. Mohon izin apakah bisa kontak Pak Ali dan Bunda Umi? Ya silakan Pak Ali, bagaimana Pak? Tapi mungkin karena sudah sore ya, saya yakin juga teman-teman yang lain masih ada banyak pertanyaan lainnya. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, ataupun ada yang pertanyaan belum tersampaikan, atau mau minta kontak dari para narasumber, bisa menghubungi panitia, atau bisa menghubungi call center yang di Bintang Gemilang. Saya juga kembali lagi mengundang, ayo Pak Ali, ikut Pak di Bintang Gemilang Pak, batiknya Pak. Ya, jadi untuk produk-produk di Kabupaten Tangerang memang kita sedang kumpulkan di Bintang Gemilang untuk kita pasarkan dan kita
kita sosialisasikan inilah produk-produk dari Kabupaten Tangerang seperti itu. Nah, karena waktunya sudah sore, sudah lewat sebenarnya ini. Terima kasih banyak Ibu Umi, Pak Ali, Pak Muklis, juga Bu Ajeng tadi sudah izin pergi duluan karena harus pulang. Terima kasih banyak sudah berdiskusi. Seru sekali diskusinya. Saya yakin memang nggak ada ujungnya nih kita kalau diskusi seperti ini. Tahu-tahu udah mau maghrib aja. Tapi karena masih ada acara lain, kita mau bagi-bagi door prize. Ini saya kembalikan lagi ke William. Will, silakan Will. Kita bagi-bagi door prize. Ya, terima kasih Kak Tabli. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Ali, Pak Muklis, Bu Umi, Bu Ajeng yang udah berangkat ke bandara, dan Kak Tabli sebagai moderator tadi talk show untuk hari ini. Nah, sekarang kami mau bagi-bagi hadiah nih. Jadi kalau sudah isi daftar hadir yang udah dikasih sama panitia di kolom chat Zoom, namanya sudah akan dimasukkan ke roda nama, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 6 voucher belanja di bintanggebilang.id yang masing-masing senilai Rp50.000 dan 2 parcel yang masing-masing senilai Rp100.000. Langsung aja, panitia acara boleh ditunjukkan roda namanya supaya kita bisa langsung melakukan pemilihan nama. Oke. Nah, yang untuk pertama sekarang adalah 6 voucher, pembagian 6 voucher belanja di bintanggebilang.id. Langsung aja, siapa yang mendapatkan voucher pertama? Mungkin Bu Yuli atau Bu Dwi nih. Yang mendapatkan adalah Bu Yuli Endras Pastiwi. Apakah hadir? Hadir. Hadir, ya baik. Selamat Ibu mendapatkan voucher Rp50.000. Terima kasih. Baik, selanjutnya mendapatkan namanya ini siapa? Untuk Kak Entin Mastini, apakah hadir? Hadir. Hadir ya. Hadir. Oke. Ya, Oke, ya. alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih. Baik. Untuk 4 voucher lagi nih. Oke. 4 voucher lagi. Dikit lagi. Wah, tipis. Untuk Pak Agus Setiawan apakah hadir? Ya, nanti kalau misalnya tidak hadir di sini akan lebih dikontakkan lagi ya. Nanti untuk Bapak Agus Setiawan. Lanjut panitia. Untuk voucher selanjutnya yang diberikan kepada Ibu Dwi Eka Aprilia Putri, apakah hadir? Hadir. Iya, baik. Terima kasih. Selamat, Bu. Dapat. Iya. Lanjut. Siapa nih yang mendapatkan? Kurang 1 ya? Kurang 1. Nah, untuk Kak Edi Andayani, apakah ada? Hadir. Iya, baik. Hadir. Selamat mendapatkan vouchernya Rp50.000. Terima kasih. Iya, nah sekarang pergi ke parselnya. Parselnya ada 2 dan masing-masing senilai Rp100.000. Silakan lanjut panitia. Ya, untuk parcel pertama diberikan kepada Kak Indarti, apakah ada? Hadir. Iya, selamat Kak Indarti mendapatkan parcel senilai Rp100.000. Baik, langsung aja panitia siapa yang selanjutnya mendapatkan parcel Rp100.000? Mati. Dapat. Iya benar Bu Nati. Siapa? Bu Nati apakah hadir? Hadir. Iya, baik. Selamat mendapatkan. Ya, selamat. Ya. Parcel ya? Iya benar, parcel Rp100.000. Semangruk. Produk semua.
Will, maaf Ya. Will, tadi saya ada yang kelupaan. Ini mungkin teman-teman panitia bisa share screen, menayangkan slide, menampilkan produk-produk para narasumber, Will. Sebentar saja mungkin ya. Oh di-share. iya, boleh, benar. Biar tahu seperti apa sih produk-produk. Ya ini nggak semuanya, tapi bisa untuk tahu. Nah ini kaligrafi dari Desa Lengkong Kiai. Ini kaligrafinya. Saya pernah lihat langsung juga, nggak cuma di media kanvas, ada yang di media kayu, ada yang menggunakan pasir juga, jadi sangat bagus. Ini khasnya dari Kabupaten Tangerang. Kemudian slide berikutnya. Ini produk-produknya dari Ibu Ajeng, ini dari brand Kahiyang. Ini tas dari kulit reptil, dari kulit binatang, seperti itu. Ini udah bisa dibeli di platform Bintang Gemilang juga ya, Will ya? Iya, dari betul, produk-produk Kak. Ibu Ajeng. Iya, Lanjut benar. berikutnya. Nah, ini produk-produknya Ibu Umi nih. Ini produk-produk kerajinannya Ibu Umi, mulai dari meja, pajangan, ini yang dari kayu ya. Ya. Ada lagi slide-nya? Sudah? Oke, sudah. Silakan Will, dilanjut Will. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Tablik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencapai penghujung acara. Terima kasih telah datang pada acara hari ini. Kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian dapat hadir kembali minggu depan untuk talk show dengan topik yang menarik dan banyak hadiah yang bisa didapatkan. Saya William Hartowijoyo dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu Umi, Pak Muklis, Pak Ali, terima kasih semua Foto sudah dulu hadir. semua. Makasih Will. Foto Makasih, Kak. dulu. Oh ya, foto bersama Will. Oh iya, benar. Foto bersama dulu. Baru pertama ketemu Pak Ali ini, masa nanti lupa lagi. Untuk para peserta bisa dibuka kameranya dulu supaya kita bisa berfoto Nah itu bersama. mungkin ada itu tuh Ibu Deborah katanya belum bisa masuk ke ke Bintang Gemilang. Nanti ada yang bisa menghubungi Ibu Deborah, mungkin dari panitia. Nah, oke, kita foto dulu ya Will ya. Ya, benar. Oke. 1, 2. Oke, itu yang halaman pertama. Sebentar. Halaman kedua. 1, 2. Baik, sudah Kak? Oke Will, terima kasih semua. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam. Dadah, makasih ilmunya. Tolong dibantu ya Pak. Insya Allah. Terima kasih atas ilmunya.